Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat tahun baru, selamat Natal yang kemarin merayakan di akhir tahun 2023. Datang lagi kembali Transformi di tahun 2024 seperti biasa. Siap menemani perjalanan teman-teman semua. Saya karena senang sekali bercuap-cuap, jadi saya selalu membuka acara welcoming session untuk berikutnya kemudian bisa diserahkan kepada trainers yang lainnya. Selamat pagi, hari ini hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024. Eh, Sengaja sesi ini segera dimulai karena mau ngejar LPDP di Februari, nggak taunya LPDP-nya malah di bulan Januari ya. Tinggal 4 harian lagi dia buka katanya begitu ya. So that's so disappointing to be very honest. Pelajaran buat transformi pokoknya nggak akan lagi ngikutin LPDP karena ya it's not worth it begitu ya. Karena nyusun sesi ini kan bukan hal yang mudah, ngumpulin orang dan sebagainya gitu. Aku nggak akan lagi ngikutin LPDP. Ya, nah baik. Perkenalkan saya Deva, saya founder Transformi. Rachel boleh tolong dibantu website saya devarta.com. Taruh di kolom chat biar teman-teman mungkin bisa lihat background saya sebelumnya. 11 tahun lalu saya mengenyam pendidikan di Inggris di University of Westminster di London dengan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia khusus untuk dulu tuh untuk dosen-dosen muda ya karena kami belum diangkat menjadi dosen tetap saat itu. Jadi sekarang udah nggak ada beasiswanya. Jadi saya 11 tahun lalu di Inggris berkarir di kampus cukup lama di UI ya selama 10 tahun dari mulai jadi ya kalau di UI jadi apa ya jadi jongos ya udah pasti jadi keset begitu sampai kemudian dipercaya menjadi kepala humas di Fakultas Farmasi UI kemudian ya setelah mendalami banyak ilmu dunia administrasi dunia pendidikan tinggi dunia keakademisan ya saya kemudian mencoba untuk bisa berkarir di tempat yang lain ya yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak yaitu di bisnis begitu. Teman-teman saya mau dengar dong teman-teman tuh boleh sebut namanya kemudian bekerja di mana begitu ya. Kemudian rencana mau kemana boleh tolong tulis di kolom chat supaya katanya kan nggak kenal nggak sayang gitu ya supaya saya tahu apakah ini klien lama atau ini klien yang baru atau calon klien dari mana asalnya karena kami sudah menjangkau banyak kota di Indonesia dari barat, tengah dan timur ya. Jadi saya pengen kenal lebih dalam dengan teman-teman supaya bisa dapet feel-nya gitu. Karena aku tipenya penghafal hafal klien gitu ya. Aku hafal siapa yang sering join acara kita, sering join di sesi-sesi kita begitu. Boleh dong ya ditulis di kolom chat ya biar aku tahu karena kalau lihat dari nama-namanya sih sepertinya nama-nama banyak yang baru, sangat banyak yang baru. Jadi semoga saling kenal gitu ya karena aku tidak mungkin bisa membantu teman-teman. Kami di Transformi tidak mungkin bisa membantu teman-teman kalau tidak kenal secara profil keseluruhannya. Gitu ya. Jadi boleh ditulis di kolom chat Kak Abdurrahman Nabil Hasan tuh Abdurrahman Nabil Hasan misalnya dari Palembang bekerja di swasta misalnya gitu atau di sektor energi misalnya gitu atau Kak Ahmad Huda gitu. Jadi saya biar bisa kebayang yang hadir pada hari ini itu backgroundnya apa aja gitu ya. Oke, baik. Ya ini profil saya. Jadi waktu dulu masih di korporat juga mengajar-ngajar di berbagai kementerian dan BUMN begitu ya, Pertamina, OJK, Kemenkeu, Deloitte, Adikarya, whatever itu semuanya. Kebanyakannya mengajar business English karena biasanya susah banget nulis korespondensi in English, nulis esai, nulis segala macam, nulis letter yang paling susah itu ya. Sama apa namanya? uh, IELTS yang paling saya sering ajarin gitu. Oke. Okay? Itu dari saya dulu, profil saya, background saya made in communication. Jadi I'm really into international political issue gitu, geopolitics things, kemudian apalagi ya, business things ya. Tapi karena saya sudah membaca esai klien dengan berbagai background yang beda-beda, kebetulan di Transformasi saya juga key trainers, klien sebagai founder dan CEO-nya. Jadi saya aware juga sedikit-sedikit aja sama bidang ilmu infrastructure, bidang farmasi, bidang apa aja gitu yang pernah saya baca esainya. Energi yang paling sering ya, energy sector karena
hampir seluruh karyawan Pertamina itu yang pada beasiswa ke Transformi begitu. Jadi that's me. What else? Apalagi? Ya, kenalan dulu dong. Aku mau kenalan dong. Mana teman-teman nggak ada yang nulis di kolom chat? Chat dong. Aku biar tahu. Atau aku panggil aja. Bisa open mikrofonnya. Taufik Nur Hidayanto. Halo Mas Taufik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh kenalan nggak? Ya, mohon maaf ini sedang sama keluarga Nggak apa-apa. di jalan. It's Nama saya okay. Taufik Nur Hidayanto. And then, Halo, kerja di ya, mana kalau boleh oke. tahu? Ya, sekarang bekerja di industri keuangan. Saya bagian semacam analisis, semacam modeling-modeling gitu ya di industri industri asuransi di Jakarta. Rencana mau master. Sebenarnya sih master udah. Memang ada niat untuk PhD. Eh, tapi kayaknya ingin lebih memperdalam lagi masternya, ingin kembali mengambil master yang mana ada berlanjut ke PhD gitu, seperti itu. Oke. Okay. Udah pernah masternya di Indonesia atau di luar? Dulu masternya di Indonesia udah lama banget, terakhir 2014. Ay. Berarti ini mau Hmm, coba master yang keluar supaya nanti bisa nerus ke PhD gitu ya. iya betul. Industri asuransi itu memang banyak berkembang dari Inggris ya. Betul ya. Saya kan kebetulan yang generalnya gitu. Kemudian mengenai kebencanaan itu kan terutama ingin yang sekitar kebencanaan, semacam membuat katastrof modeling gitu yang mana banyak sekali toolsnya itu dari luar negeri gitu. Eh, I kebetulan see. juga kebetulan kan kita juga menghadapi semacam climate change gitu kan, kemudian yang juga akan mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi dengan adanya perubahan iklim, terus juga adanya semacam itu kan akan mempengaruhi semacam apa ya namanya itu yang harusnya suatu lokasi itu kondisinya normal gitu ya dari hal simpel tuh kayak banjir itu kan dari musim hujan itu kan suatu daerah yang biasanya bebas gitu kan aman dari bencana sekarang kan sudah semacam rentan gitu ya semakin rentan gitu itu aja sih itu I see, semacam I see. contohnya. Karena gedung-gedung itu semua di insurance semua kan ya, kalau saya nggak salah ya. Sehingga kalau ada misalnya earthquake, for Iya example, karena ya ya, ya kebetulan pemerintah juga sedang pemerintah juga nanti ada semacam rencana, ada semacam program asuransi wajib ya bagi rumah tinggal dan juga kendaraan gitu ya. Karena pemerintah oke. pun sudah memulai sendiri dari mereka gitu, yang mana ada semacam namanya KBMN, itu namanya Konsorsium Asuransi Bencana, Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Jadi semua aset pemerintah itu sudah diproteksi oleh industri asuransi. Ya, Itu udah lama dimulai dari tahun 2018 gitu ya. Dan waktu gempa Palu pun dan banjir Jakarta pun, ya negara pun akhirnya lumayan terselamat. hilang suaranya. Yang teman-teman dengar nggak? Cek-cek apa aku yang hilang? Oh iya, left. Join lagi nih kayaknya. Gak apa-apa. Kalau lagi di jalan begitu. Ya maaf, tadi Yes, keputus. it's okay, it's Tiba-tiba okay, putus ya. it's Iya, okay. iya. Iya, jadi tadi saya sampai mana ya? Sampai Pemerintah, konsorsium ya pemerintah ya. iya, Jadi tahun 2018 itu kan pemerintah udah mulai membentuk konsorsium dengan para pelaku usaha dengan ya, industri gitu. Yang ya, mana uang negara tuh terselamatkan lah. Jadi kalau ada bencana tuh recovery-nya nggak hanya mengandalkan APBN tapi sudah mendapat dari industri gitu. Dan buktinya adalah waktu gempa Palu gitu dan juga banjir Jakarta itu ketika ada perbaikan aset yang terdampak, ya tinggal dapat dari industri aja, tidak perlu dari ya, APBN itu aja sih. ya, ya. Aku pernah punya klien 2018 kalau nggak salah, namanya tuh adjuster ya. Orang-orang yang mengecek kerusakan-kerusakan yang terjadi di suatu bencana Yes, gitu. betul betul. Adjuster ya. Ya, ya. Jasa itu luas juga, dia juga luas juga profesinya. Ada yang adjuster. Kalau misalnya proteksinya perihal
tuh namanya semacam kapal laut ya, itu biasanya tuh alumni-alumni ITS kelautan tuh banyak di situ tuh. Ya, Dia suka survei ya, mm, kapal-kapal. Terus baik juga yang kebakaran gitu kan, ya. investigator. Nah, kebetulan saya tuh S2-nya di FKM itu eh, berhubungan sama yang seperti itu gitu. Fire fire investigation gitu kan. I see. Apa tuh investigasi kerusakan gitu. Ya, Apakah ada fraudnya? Apakah murni klaim kayak gitu sih? ya, ya, ya. Kalau klien saya dulu dia hukum backgroundnya. Nah, menarik Oh juga kan? iya, betul ya. Ya, Itu juga karena biasanya kalau orang hukumnya akan mengekspor dari sisi apakah ya, ada potensi fraudnya atau tidak sih. Tapi kalau betul, yang soal teknis-teknis itu yang biasanya diisi sama orang-orang teknik itu biasanya dia akan melihat root cause-nya itu dari mana ini. ya. Apakah murni benar-benar murni resiko yang Kejadian kejadian atau atau memang dibuat. direkayasa. Iya. Iya, jadi semacam detektif gitulah. Ya, 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 ya. Got it, Ya, got it. Dia ya. sekarang ditugaskan kantornya di cabang di Melbourne begitu. Saya di Baik, kantor saya pusat jadi buat ya, ya oke siap, terima kasih. siap, siap, siap. Ya, Berarti Kak ya. Taufik ini backgroundnya accountingnya ya? Bukan. Sorry, FKM tadi Enggak S2-nya, malah, S1-nya? enggak. S1-nya malah saya MIPA, Oh, oke. kemudian S2-nya FKM gitu. Jadi I nggak ada see. hubungan sama akunting atau nggak ekonomi nggak ada. Siap, siap, siap. Right. Ya, Mudah-mudahan S3-nya atau S2 lagi yang yang bisa ngelit ke S3-nya berarti gitu ya. Insurance sampai atau sebelum legal ya. gitu. Ya, Yuk, siap. Thank you, ya, Kak. ya, Iya. masih Bu ya. Terima kasih. Iya, ada juga kemarin akhir tahun kemarin itu dari Askrindo ya asuransi apa ya kemarin jangannya lupa BUMN lah pokoknya ya itu kami bantu juga. Mau semuanya empat-empatnya itu ke Inggris begitu. Pegawai Askrindo dibiayai oleh Askrindo, BUMN itu ke Inggris karena belajarnya tentang asuransi juga. Ya, biasanya memang Inggris pelopor insurance itu lah Amerika gitu ya. Lagi dong, ini baru ada satu orang yang ngetik di kolom chat. Aku mau yang lain lagi dong. Ada Alfonsina. Aku Alfonsina, halo semuanya dari Maluku. Aduh, aku senang banget kalau denger ada orang dari Indonesia bagian lain selain Jawa ya. Itu seneng banget karena Translomi akhirnya berhasil tuh visi misinya gitu ya untuk bisa menjangkau teman-teman di tengah dan di timur. Aku mahasiswa ilmu komunikasi semester 3. Alfonsina, you did a great job because you start earlier. Ya, kamu udah nyuri start bagus banget ya. Itu harus dilakukan supaya nanti ketika lulus, ketika kerja, you really understood what you're gonna achieve in life ya. Poppy, halo Kak, aku Poppy dari Jakarta, lulusan aquaculture dan sekarang bekerja di swasta bidang sertifikasi produk perikanan. Wow. Rencana ingin ambil master untuk fisheries sustainability di Australia. Keren Poppy. Ya, perikanan kita masih belum banyak startupnya, baru Jala dan e-fisheries yang bagus begitu ya. Yang lain masih banyak peluang untuk bisa diambil, peluang aquaculture ini. So, good luck ya. Fisheries, cari negara yang memang lautnya bagus. Maksudnya dalam artian dia punya laut yang banyak gitu. Kayaknya kalau Eropa Barat gitu ya, itu kayaknya nggak mungkin tuh karena nggak banyak laut ya. Paling Inggris mungkin, Australia udah pasti the best, New Zealand mungkin, ya, Japan also is a good one. Terus Amerika, I'm not sure about that because they don't really into fisheries as well. Mana lagi ya? Itulah ya. Pokoknya cari negara yang memang kelautannya baik, terbaik. China mungkin juga bagus. Gitu ya. Siapa tadi namanya Poppy? Nice to know you. Eh Pokoknya perikanan tuh kayak the future of Indonesian pertanian perikanan tuh harus betul-betul maksudnya masih banyak peluang bisnis because I'm really into business now jadi perikanan pertanian tuh besar banget peluangnya gitu ya. Laras Ayu Permai, halo Kak, aku Laras dari Lombok, aku lulusan Hubungan Internasional Universitas Mataram. Thank you Laras. Ini teman-teman yang mungkin kemarin hadir pada saat saya di sana ya di Lombok ya saat saya roadshow. You did also a great job because masih kuliah. Yang lain boleh juga dong, aku mau tahu dong dari mana asalnya. Dua lagi aja. Ketik. Seingat saya ada yang udah sign in, ada yang udah register, but I forgot who's the name. Cuman aku dapat laporannya, belum sempat ngecek ya. Boleh aku panggil Nindi Dewi Oriza Syatifa. This is nice, nice name nih. Berarti orang tuanya kayaknya orang pertanian nih, bener nggak? Nindi. Can you hear me, Nindi? Mungkin belum diklik tombol itunya, tombol mikrofonnya. Can you hear me? Pastinya lagi away nih. Saya sadar mungkin emang hari Sabtu tuh harinya keluarga ya.
betul. Aku cuma minta 2 jam aja teman-teman, karena kalau enggak dipupuk dari sekarang, dimulai ya, susah karena panjang prosesnya. P01D. Aku boleh kenalan nggak? P01D. Halo. Halo? Hai. May I know you? Ya, Can you introduce yourself first? ya. Saya Patros Owen. Kuliah, kerja, Eh, Baru selesai kuliah. baru selesai kuliah. Rencana Banti mau tahu tentang beasiswa gitu ya. Iya, Bidang ilmunya apa? pertanian, Dari IPB. IPB. Rencana mau ambil pertanian lagi? Rencananya mau ambil pertanian lagi, belum tahu kemana. Oke. Okay. Owen, pertanian juga is a very big opportunity there ya, dari mulai pupuknya, dari mulai edukasi ke petaninya, dari mulai harvestingnya gitu ya. It's a very big Iya. huge industry. So take this opportunity gitu. Jadi saran saya Owen sekarang mencoba mengamati masalah apa sih yang paling terbesar terjadi di pertanian kita itu, kemudian untuk modal nanti kuliah S2-nya. Sehingga Baik, kuat alasannya untuk S2. Gitu Owen ya. Tahu baik. transformi dari mana, by the way, Owen? Kenapa? Tahu transformi dari mana? Eh Kemarin lihat di mana gitu. Jujur saya lupa sampai hari ini. Tapi udah daftar aja gitu ya. That's a Iya, very good start, Owen. ya. Yeah, good start, good start. Please just listen to my presentation until the end of this session, so you get a knowledge about what is transformi and what is the program of that we offer begitu ya. Oke. Thank you, Owen. Terima kasih, Owen. Nah, baru disebut tadi pertanian ya. Dia bidang pertanian. Anissa, TMS Bengkulu dong yang terakhir kenalan kita. Halo, Anissa. Halo Kak, Hi, how are you doing? watching you now. How are you doing? Are you doing great? Oh, I'm great. Oh, Okay. sorry. I'm nervous to meet you. Nervous. Boleh kenalan dulu. Bukan ketemu artis ini, cuma ketemu saya doang. Kenalan dulu, Anissa backgroundnya apa, kemudian lagi ngerjain apa sekarang, rencana mau kemana, begitu. Oh ya boleh. Ya salam kenal Kak, nama saya Anissa. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Stikes Trimandiri Sakti, dosen kebidanan, dan saya punya rencana ingin lanjutkan sekolah S3 saya di luar negeri dan sekarang lagi prepare prepare IELTS-nya. Baru mau mulai nih ya Kak. Udah ngatur jadwal sih sama ada kenalan saya dari Bengkulu juga. Beliau lagi S3 di Warwick. Nah, jadi saya les sama beliau untuk persiapan IELTS. Tapi saya masih banyak kekurangannya, Kak. Masih kayak Motlet itu belum punya, juga proposal. Jadi sembari IELTS, saya sembari mempersiapkan semuanya. Iya, mau S3 berarti ya? Atau mau S2, sorry? Iya, lanjut S3 ya. Oke, okay. Right. Dari Warwick tadi ya, TED tutornya ya. Warwick itu agak di atas dia posisi. Kemudian tahu transformi dari mana kalau boleh tahu? Maaf, Tahu Kak. Iya, Kak. tahu tahu transformi dari mana? Oh, dari ini, Bapak Imade. Beliau share tentang Oh, salah satu yang berhasil katanya ya melalui Beli Andi. inkubator, scholarship inkubator kalau nggak salah ya. Iya, nah jadi saya coba kan follow daftar gitu kan. Iya, iya. Ternyata ada program lain Iya. selain scholarship inkubator. Betul. Iya. Oke, dari Beli Andi ya. Beli Andi itu satu China Transformi begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Anissa. Mungkin sinyalnya lagi jelek, nggak apa-apa. Nanti kita bisa discuss lagi. Oke, teman-teman. Ada yang nulis nih. Iya dong, ditulis dong. Oh, udah banyak nih, sorry. Hai Kak, enggak kok Kak. Oh, oke. Sebentar, sebentar. Banyak yang nulis, sebentar ya. Feni Amelia, Assalamualaikum Kak. Saya Feni dari Universitas MH Tamrin, Jakarta, jurusan keperawatan rencana lanjut S3. Iya, di Transform ini emang banyak betul yang mau S3 ya. Jadi karena sayanya mungkin udah tua ya, udah senior begitu, jadi banyak yang mau PhD begitu ya. Tapi jangan takut teman-teman yang
apa namanya, yang bachelor's juga kami terima-terima juga begitu ya. Feni, salam kenal. Feni kan yang temennya itu kan ya, Prima, Kak. iya yang keperawatan Prima. itu pokoknya ya, Iya, ya, yang lagi pada S3 di UK itu ya, Prima, iya. Rekato ya. Ya, Yes. salam kenal Feni. Nanti kita ketemu Salam di kenal, kelas Kak. IELTS, kalau misalnya dirimu daftar, kita ketemu di kelas IELTS begitu ya. Kemudian Nindi Dewi Oriza Sativa, enggak Kak katanya. Enggak kok Kak. Soalnya namanya Oriza Sativa banget tuh ya, Oriza Syativa gitu. Berarti orang tuanya seneng banget sama padi begitu ya. Salma, halo Kak, saya Salma lulusan Teknologi Pangan. Waduh, ini juga bidang ilmu yang sangat-sangat besar potensinya. Saya rencana mau lanjut master tentang food safety. Jauh ini baru ada di Wageningen, betul. Jadi kalau food itu yang paling bagus memang di Wageningen, food safety, food processing, food technology, banyak ya. Tapi kan nggak mesti harus ke Wageningen juga. Apalagi kalau LPDP udah banyak banget awardnya dari Wageningen. Biasanya kalau yang udah terlalu banyak itu dia akan coba seleksi lebih ketat begitu. Karena kan gini teman-teman, ini kan semua ada unsur politik gitu ya, ada ekonomi gitu ya. Jadi kan Indonesia memberi uangnya ke sebuah negara. Nggak bisa kalau terlalu banyak satu negara gitu, ke satu bahkan ke satu kampus gitu ya. Itu kan akan jadi nggak nanti jadi ada konflik of interest begitu. Jadi makanya buat teman-teman yang mau ke Wageningen, UCL, Melbourne, itu kalau Anda nggak kuat betul alasannya, sorry to say, LPDP pasti tolak kalau mau beasiswanya LPDP gitu ya. Jadi harus benar-benar yang kuat banget. Apakah kakak ada info untuk kampus di Aussie yang punya program food safety? Australia kampusnya yang terbaik cuma 8, GO8 namanya, Group of 8. Boleh tolong dicari di Google, Kak Rachel, Group of 8, nanti di drop di kolom chat. Ya itu aja yang dicari. Biasanya nggak jauh-jauh, kalau nggak ANU, Melbourne, ya, Sydney, UTF, itu aja pokoknya. Jadi kalau ditanya food safety yang mana, klien-klien transfernya mostly memang kalau nggak ke Wageningen, ke Belanda, kalau nggak ke Inggris. Di Inggris juga banyak food safety, food processing, dan segala macam. Bahkan klien kita sekarang itu ada dari BUMN RNI ya, Raja Wali Nasional Indonesia ya. Itu kan juga mau belajar food begitu. Ya dia coba cari ada di, lupa saya, Manchester atau di mana gitu. Ya, itu yang aku tahu begitu. Kalau Australia nggak banyak, cuma 8 kampus saja yang terbaiknya, tinggal dicek satu persatu ya. Cuman memang aku belum ada di kepala siapa yang belajar food safety di Australia, belum belum muncul nih, karena kan klien udah ribuan ya. Oke, Michael Wirdana, halo Kak dan semuanya, aku Michael dari Jakarta, sekarang lagi berkuliah di UB Malang, jurusan Sosiologi, semester 3. Aku tertarik join seminar kali ini karena pengen tahu lebih jauh seputar isi dari incubator, karena ingin bisa mendapatkan kesempatan beasiswa untuk S2 saya nanti. Siap, masih semester berapa tadi? 3 ya, sama kayak yang di atas tadi ya, si siapa tadi itu yang di atas? Si Alfonsina, ya, masih awal banget, dan guys, you did a great job. Aku sangat-sangat terbuka sama teman-teman ya. Jadi kalau yang masih semester awal mah ikutin aja acara-acara kita dulu gitu. Yang bayarnya murah-murah lah, karena kan mahasiswa duitnya juga biasa terbatas ya. Kalau mau juga ikutan tuh sayang, nanti setahun Anda baru semester 5 atau semester 6. Belum langsung dipakai gitu. Jadi belum necessary untuk ikutan yang tahunan, tapi tiap ada seminar, webinar, workshop, datang aja ikutin biar ada dulu di kepala. Oh kayak gini, itu yang aku lakukan dulu. Cuman dulu nggak ada webinar gitu, semua nyari sendiri. Ya dulu aku nyari sendiri, klik, gak ngerti, bingung sendiri, bego sendiri gitu. Dulu kayak gitu. Aku lakukan dari semester 3 juga sama. Ya, jadi Michael Wirdana nanti bisa punya banyak knowledge begitu tentang sekolah keluar. Ya, jadi belum necessary, tapi kalau mau join boleh nggak? Ya boleh banget ya, kita dikasih duit siapa sih yang nggak mau gitu ya, produk kita dibeli. Tapi kalau saya orangnya fair, teman-teman butuh apa itu yang sebaiknya diikutin dulu gitu, daripada buang-buang duit ya, karena modalnya nggak sedikit buat sekolah keluar ini ya. Anissa, saya dari Bengkulu tadi ya, yang udah ngobrol ya, lulusan S2 Kebinaan Unpad, rencana mau lanjut S3 ke Australia. Yes, siapa aja bisa, mau bidan, mau perawat, mau tadi yang insurance, mau hukum ya, bisa semua. Saya Bilkis semester 7 dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Ini jangan-jangan tahu dari si ini nih. Ada klien kita namanya si Yuda ya. Yuda bukan sih? Orang pertanahan. Iya nggak? Bener nggak? Yuda apa Yudi ya? Ya, belajar interview coaching di kita. Dia udah dia udah udah IELTS-nya udah 7, tapi LPDP-nya udah 3 kali nggak tembus-tembus. Akhirnya saya bilang, makanya ikut persiapan lah, saya bilang gitu ya. Bukan saya sih yang bilang, temennya gitu, udah pernah ditransformi, jadi dapat rekomendasi, akhirnya lulus ke
ke Scotland tuh apa ya? Bukan Edinburgh, lupa saya. Atau Edinburgh ya? Lupa lah. Si Yuda Prabowo, bener nggak sih? Yuda, lupa saya. Rencana mau lanjut master perhubungan yang berhubungan dengan kebijakan publik yang nantinya bisa bermanfaat ke Kementerian ATR atau BPN. Good job, Bilkis. Pertanahan juga jujur aja masih harus perlu banyak dibenahi ya. Dunia pertanahan kita, to be very honest ya, website masih hancur, aplikasi juga hancur ya, banyak tanah yang diklaim oleh dua belah pihak ya, padahal sertifikatnya dua, tapi tanahnya barangnya satu gitu ya. Sebagai bentuk ketidakseriusan Badan Pertanahan tuh menurut saya dari kata sertifikat aja di akta rumah-rumah kita itu ditulisnya sertifikat pakai P ya, bayangin itu aja dia udah nggak serius begitu untuk untuk being serius gitu ya. Sertifikat kan pakai F, kenapa pakai P kayak gitu. Ini sebuah lembaga negara tapi kayak nggak ada yang ngasih tahu gitu. Jadi I was really totally stressed and anxious ketika ngelihat Badan Pertanahan kok gini banget gitu ya. So your next generation itu yang bisa mengubahnya nanti gitu ya. Kemudian Salma, thank you. Franson, halo Kak, saya Franson. Franson nih kayaknya sering ikutan ya, ikutan acara ya. Baru saja selesai master thesis jurusan computer science di Korea dan nunggu wisuda. Wow, keren, keren. Di Koreanya beasiswa kah? Selanjutnya mau lanjut PhD di jurusan information science di US. Ini bakal the next programmer ya, dan sudah daftar 5 school kemarin. Oh ya, background bachelorku di psychology. I see myself as an interdisciplinary person. Oh, that's me as well. Ya, jadi pengen tahu banyak hal gitu ya. Jadi S1-nya psychology, S2-nya computer science, teman-teman. Beda banget. Saya dulu D3-nya farmasi, S1-nya komunikasi, S2-nya median komunikasi gitu ya. Sekarang mau S3-nya berarti apa nih? Apakah mau juga, mau juga tuh information science berarti ya. Beasiswa kampus dan profesor. Boleh tahu di kampus mana di Korea, Franson? DG bener ya? DGIST. Oke. Never heard that. Apa namanya panjangnya itu ya? Baik, teman-teman, keren banget anaknya Kais. Oh, I see. Kalau Kais tahu. Langsung gitu ya. Kalau Kais tahu. Siap. Terima kasih banyak atas atensinya, teman-teman. Aku Deva. Membuat program ini, membuat company ini memang karena kecintaanku terhadap dunia pendidikan, ya secara holistik ya, bukan hanya pendidikan tinggi, tapi menurutku semua akar masalah bangsa, celah berat banget ngomongin ya. Kalau beberapa tahun lagi saya jadi menteri, jangan bingung ya, karena emang saya benar-benar concern begitu, karena akar masalah apapun itu di pendidikan. Ya, apapun ya kita ngomongin dunia pertanian, dunia apa, ujung-ujungnya karena kurang informasi, kurang edukasi kayak gitu ya. Saya meng-hire tim saya banyak beberapa fresh grade gitu ya. Itu banyak hal-hal yang dia tidak tahu sesuatu yang dia pelajari harusnya di bangku kuliah gitu. Kan itu something yang bahasanya tuh pathetic gitu ya, menyedihkan begitu. Ya, anak IT misalnya tapi nggak tahu coding atau nggak ngerti bikin apa. Anak komunikasi tapi nggak ngerti tentang social media analysis gitu kan, something yang dia nggak update tuh berarti dengan ilmu-ilmu terkini gitu ya. Berarti kan ada masalah di kurikulum pendidikannya. So Transformi hadir untuk bisa menyambungkan itu, ya bisa menutupi gap-gap itu. Kita tuh soalnya, catching up sama informasi di luar tuh cepat sekali begitu, ya. Kayak tadi saya bisa tahu adjuster itu kalau nggak karena klien ya saya nggak tahu ada yang namanya istilah legal adjuster gitu. Ya, orang yang tukang ngeprediksi ini kalau gudang kebakaran berapa kerugiannya, kemudian tadi sempat disebut juga sama Mas Taufik tadi ya, apakah direkayasa atau enggak, nah itu orang legalnya juga ada. Begitu ya, jadi Transformi bukan hanya ngomongin beasiswa, no, it's just di kendaraannya gitu, kendaraan untuk bisa mencapai itu semua ya lu sekolah lagi, kalau nggak punya uang lu pakai beasiswa, gitu ya, karena hanya beasiswa yang bisa bikin gap antara si kaya dan si miskin tuh akhirnya tertutup ya, jadi kita bisa sama tuh, jadi nggak bilang lagi saya nggak punya privilege gitu ya, nggak ya, jadi kesempatannya sama. Oke, baik. So hari ini aku mau jelasin program tahunan yang Transformi punya yang paling unggulan, yang paling banyak mengantarkan orang mencapai mimpi-mimpinya ke kampus-kampus dunia. Saya buat ini saya sendiri yang membuat saat pandemi, ya, belajar dari event-event yang kita buat itu kok rame terus gitu yang datangnya, terus mereka terus nungguin lagi event berikutnya. Akhirnya karena event itu makan tenaga ya, makan waktu,
akhirnya kenapa kita bikin program aja sekalian. Jadi eventnya udah based on the program begitu. Ya, akhirnya aku buatlah namanya SIGAP, Scholarship Incubator and Global Accelerator Program. So hari ini adalah hari pengenalannya, gitu ya. Biasa kita bilangnya welcoming session begitu. Karena kita mepet-mepet buru-buru ngejar si LPDP yang kita pikir akan buka di Februari, maka kita nggak sempet ngundang-undang trainers kita juga yang lainnya untuk hadir. Biasanya kita ngundang tuh, ya, untuk say hi sama teman-teman semua, sebentaran aja gitu ya. Tapi karena buru-buru itu semua, akhirnya nggak sempet, ya. Nah, saya kesel pas kemarin lihat IG-nya LPDP dia dibuka 4 hari lagi, jadi kayak, buat apa kita buru-buru gini gitu ya. Jadi ya udah, tapi apa yang udah dikerja di publikasi gitu ya, dipublish ya kita jalanin. Ya, jadi teman-teman jangan bingung kenapa kok yang hari ini hadirnya sedikit, karena ya itu terburu-buru. Ya, oke. Jadi apa tujuan saya pertama kali bikin program ini? Adalah untuk provide knowledge, skills, and the right ecosystem for our learners to develop their global competence and competitiveness. Ini berangkat dari saat saya dulu kuliah di Inggris tahun 2012 sampai 2013. Saya kan pengamat orangnya gitu ya. Jadi begitu saya datang hadir sekolah, kebetulan sebulan kemudian saya diterima magang di KBRI London di bagian atas pendidikan dengan Pak Profesor Tubagus Ahmad Fauzi Sulaiman. Kemudian saya melihat fakta bahwa kok orang Indonesia tuh dikit banget sih gitu di sana. Jumlah mahasiswa Indonesia itu hanya 1.600 se-Inggris Raya. Dan Irlandia Utara ya, kan Inggris kan sama Northern Ireland juga. Itu hanya 1.600. Terus aku pikir kan, kemana orang Indonesia nih gitu. Ya, oh ke Australia mungkin karena dekat. Iya betul, di Australia saat itu 16.000 mahasiswa Indonesia. Jadi perbandingannya 1:100 ya, 100 kali lipat di Australia orang Indonesia. Pelajar ya, itu akibat pelajar. Kemudian saya juga dapat data dari pihak apa tuh yang ngurusin lapor diri itu di KBRI ya. Saya lupa namanya apa ya. Konselor, whatever. Itu total orang Indonesia, pelajar, pekerja, semuanya itu adalah 4.600. Itu juga sangat sedikit menurut saya dari jumlah total penduduk Inggris 60 juta jiwa. Saya orangnya suka mikir gitu ya, menganalisis kenapa sih gitu ya. Ya karena dua hal menurut aku. Karena kurang taunya akses informasi bahwa ke Inggris tuh nggak semahal itu, nggak sesusah itu, sama kurangnya preparasi gitu kalau sekolah ya, atau kerja juga. Jadi kalau saya ke kafe, saya kemana itu kok, saya pasti selalu dikira orang Malaysia. Nggak ada yang pernah sebut Indonesia. Di sekolah saya semua nggak ada yang pernah sebut saya, are you Indonesian? Nggak pernah. Semuanya pasti Malaysian bilangnya saya tuh. Ya, tapi kalau dibilang Bali langsung tahu gitu. Jadi ya I was like kok gitu amat ya negara gue gitu, nggak dikenal. Nah dari situ saya mikir, sedangkan saya juga modalnya bukan privilege ya, bukan karena orang tua saya jenderal atau karena bapak saya menteri, bukan. Saya memang karena berjuang juga sendiri gitu, sehingga saya berpikir harusnya nih, ayo nih ajak teman-teman yang lain gitu. Ya, yang saya tahu teman-teman saya pinter-pinter dulu di UI begitu ya, kok pada nggak kesini gitu, karena nggak tahu gitu. Jadi dari situlah saya berpikir orang Indonesia ini pintar-pintar, tapi kadang akses informasinya itu yang nggak dapet gitu. Harusnya dengan internet udah bisa demokrasi ya, jadi nggak cuma orang dalam yang tahu informasinya, semua bisa dicari di internet sebenarnya begitu. Itu, jadi akhirnya begitu pulang, tetap mengabdi di alma mater, kemudian sambil ngasih pelatihan-pelatihan gratis ke BUMN itu. Sama di BUMN juga nggak tahu sama sekali, nggak ngerti kayak gitu. Ya, jadi ya udah, akhirnya aku mulai gitu pro bono gitu ya, ngasih pelatihan gratis, mereka semua pada berangkat, akhirnya mulai aku percaya diri, oh berarti aku punya kompetensi itu, aku susun modulnya gitu, sampailah pandemi datang. Ya, jadi sejarahnya memang panjang teman-teman, nggak ujuk-ujuk pulang dari Inggris terus bikin, kan sekarang pada kayak gitu ya, baru pulang dari mana gitu terus bikin gitu kan, pelatihan berbayar, dia sendiri aja nggak tahu kenapa dia lulus misalnya gitu. Kalau aku memang sudah lama gitu mempelajari polanya dan segala macamnya gitu ya. Jadi dibedakan antara transformasi dengan yang lain. Dan saya ingin menjadikan transformasi itu sebagai professional development. Jadi pengennya tuh habis kuliah terus apa? Pasti kan kerja kan, kerja. Nah, saya pengen banget bisa ngirim orang-orang profesional gitu, doctor, nurses, bidan, midwife, accountant, apalah semuanya keluar gitu. Dia punya kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan multinational companies di luar.
pengennya bisa melalui transfer, gitu ya. Jadi beasiswa tuh hanya caranya aja sedikit, ini hanya bagian program kecil aja. Misi besarnya tuh di bagaimana bisa orang Indonesia tuh dihargai di mata dunia gitu. Ya, jadi makanya kita ngomongnya global competence, global competitiveness yang mungkin itu tidak diajarkan di bangku kuliah saat ini. Belum terlalu masif. Aku akan bahas beberapa hal di sini tentang apa itu sigap, problems yang dihadapin apa. Sigap itu kepanjangan dari Scholarship Incubator. So apa itu Scholarship Incubator? Apa itu Global Accelerator Program? Kemudian learning systemnya, schedule-nya seperti apa, handbook-nya kayak gimana, learning systemnya itu gimana, rules and advice-nya itu gimana. Oke, so what is sigap? Tadi ya, Scholarship Incubator and Global Program Accelerator. Salah nih, kebalik, Global Accelerator Program. Ya, coba dibenerin. Kemudian tujuannya apa sih? Yaitu open up global opportunities. Kita udah MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN itu udah dari 2000 berapa ya, udah lama ya. Sekarang udah nggak MEA lagi, udah nggak terbuka lagi ASEAN ya. Sekarang udah dunia. Perhatikan di kantor-kantor teman-teman, ada orang Vietnam masuk sini, ada orang Thailand ya, ada orang Amerika bekerja di sini. Saya kesel banget kalau ngelihat. Jadi saya karena di dunia bisnis ini luas sekali, jadi saya ikutan banyak incubator, banyak accelerator program gitu ya. Itu apa namanya, banyak belajar begitu. Jadi saya banyak bertemu CEO luar itu, yang dari luar, CEO di perusahaan Indonesia, tapi dia orang luar CEO-nya gitu ya. Itu aku merasa kayak setelah ngobrol gitu ya, kayak gini doang mah nggak usah sampai manggil orang Inggris udah jadi CEO gitu, karena kualitasnya biasa aja, cuma bedanya dia ngomong Inggrisnya cas-cus aja gitu. Harusnya orang Indonesia aja yang jadi CEO-nya, kenapa harus orang luar gitu ya. Nah itu yang menurut aku ya, karena ada beberapa kompetensi global mungkin yang nggak dimilikin gitu sama teman-teman di Indonesia gitu ya. Jadi itu yang pengen aku coba ubah begitu, supaya teman-teman bisa punya peluang itu keluar ya. Jadi jangan gontok-gontokan. Waktu saya dulu kerja di kantor kan kita ngegosipin orang gitu ya, terus ya gitulah ya, hal-hal yang nggak penting yang dibahasnya gitu ya. So aku pengen banget, ayo dong kita upgrade kompetensi, bersaingnya tuh global gitu. Kita bersaingnya tuh sama orang India gitu ya, sama orang China, sama orang mana, jangan ngeributin yang receh-receh gitu ya. To open up global opportunities, especially winning scholarship applications and shaping global competency to study abroad. Ya itu cuma caranya aja kan, bisa kita tuh dikenal gitu kan, nggak mungkin kalau kita sekolahnya cuma dari UI misalnya gitu kan, ijazahnya nggak dikenal di dunia tuh, susah sekali ya. Saya pernah bertemu dokter Mbak Diah ya, Mbak Diah Mustikaning Pratiwi namanya kalau nggak salah di Inggris. Dia dokter pertama yang akhirnya bisa praktek di Inggris, bisa bekerja di NHS, National Health Service. NHS tuh kayak BPJS-nya UK. Dan saya tahu betul bagaimana perjuangan dia untuk bisa menyetarakan sertifikat ijazah UI-nya untuk bisa diterima, itu tuh perjuangannya berat banget gitu. Ya, beliau S1-nya di UI, profesinya juga di UI, Obgyn, S2-nya di Australia. Dia mau bisa kerja, diikut suaminya karena suaminya kerja di T-Mobile di sana. Gitu. Ya, berarti kan ujung-ujungnya gitu ya, maksudnya sekolah itu hanya untuk kuncian untuk caranya gitu, bisa kita nanti bersaing di dunia global. Makanya program sigap ini sebenarnya program unggulan untuk bisa mencapai itu gitu ya. Kemudian it fits individuals who are willing to level up their qualification and take the first step of career improvement ya, biar teman-teman bisa di hire sama perusahaan-perusahaan luar begitu. It is launched after an in-depth research with the finding of fundamental problems faced by scholarship hunters. Tadi aku udah omongin, jadi ini program ini dibuat hasil riset mendalam dari bertahun-tahun lalu gitu ya. Teman-teman seperti biasa kalau saya lagi present, it's free for you to raise your hand or to chat begitu, supaya interaktif, supaya aku nggak satu arah. Ya, so I will talk about the problem now. The problemnya dari kita mau sekolah keluar itu yang pertama nggak paham, belum paham ya, atau lack of understanding about philosophical aspect of scholarship. Salah satu founder Transformi namanya Mbak Retno itu menuliskan buku tentang rahasia, judulnya Rahasia Pemburu Beasiswa, ada di Shopee begitu ya. Dia menjelaskan bahwa kita fokus pada IELTS, nulis personal statement, nulis motivation letter, tapi kita lupa fundamental things-nya tuh kenapa kita mau sekolah keluar.
Sehingga makanya banyak lulusan luar akhirnya pelangap-pelongo di sini gitu. Nah itu karena filosofisnya itu nggak dapet ya. Kok dulu saya juga agak kurang tuh karena saya masih muda sekali dulu waktu sekolah ya 24 tahun. Ya saya pokoknya mau kan karena saya mau jadi dosen, jadi S2 mah kewajiban gitu. Tapi saya nggak ada tuh kayak rencana mau memecahkan masalah apa gitu nggak. Saya suka memperhatikan sekitar, tapi saya nggak melihat itu gitu. Kan kalau tadi kan saya udah sebutin kan pertanian ada masalah ini, pangan ada masalah ini gitu ya. Fisheries ini itu teman-teman dari sekarang dicari apa sih problem utamanya gitu di bidang ilmunya teman-teman ya berdasarkan knowledge yang teman-teman punya saat ini dulu aja nggak apa-apa. Nah gitu. Nah dulu saya akhirnya berpikir saya orang komunikasi. Saat saya sekolah komunikasi di 2009 ekstensi di UI, bidang komunikasi tuh kayak lagi gencar-gencarnya banget. Semua mau masuk TV gitu. Semua orang mau pakai bajunya net atau bajunya Trans TV itu ya. Semua tuh kayak teman saya semua mimpinya mau jadi jurnalisnya Trans TV, jurnalis TV lah pokoknya, atau news anchor. Saya juga termasuk pengen banget jadi news anchor dulunya, gitu ya. Tapi kemudian kan akhirnya masalah TV itu banyak kan, nggak ada rule tentang kepemilikan, semua pemilik TV adalah juga politisi di partai. Itu kan sesuatu yang bikin resah gitu, ya kan? Sehingga beritanya tidak seimbang, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, kaidah-kaidah penyiaran begitu. Nah, akhirnya aku berpikir itulah filosofis aspek aku dulu sekolah lagi S2. Aku mau tahu kalau di Inggris BBC itu kan punya pemerintah. Tapi kok bisa sih orang percaya gitu sama BBC? Kok kita nggak ada yang percaya sama TVRI itu kenapa kan gitu? What is the biggest question ya? Sedangkan dulu zamannya Pak Soeharto itu kan semua orang kalau jam 9 malam harus nonton Dunia Dalam Berita kan gitu. Oh kita nggak ada gitu. Kenapa? So itu that's the philosophical aspect that I would like to study in the UK. Gitu. Nah teman-teman harus gitu ya. Karena kalau nggak gitu nulis esainya ya kurang kuat. Nanti di interview juga kurang kuat. Nah itu yang Transformi ajarin. Kemudian masalah yang keduanya tentu hal-hal yang sifatnya teknis. Poor technical skills in writing, English, ya belajar bahasa Inggrisnya bisa tahun lebih kadang ya. Self-selling, gimana cara ngejual diri, tanda kutip begitu ya. Critical and strategical thinking. Nah ini juga yang perlu dipikirin. Saya sering gitu kan, misalnya gini, saya tuh pengen banget Mbak membantu UMKM kan gitu. Terus saya bilang caranya gimana? Ya nanti kita bikin inkubator gitu. Cara ngundangnya gimana? Simple deh, saya tanya gitu kan. Anda japriin tuh online shop atu-atu apa gimana? Aku bilang kan gitu. Nah itu nggak tahu jawabannya. Jadi kan dia nggak punya strategical thinking ya, dia nggak punya critical thinking gitu. Saya bilang terus kalau udah bantu UMKM terus kenapa? So what? Gitu. So why? Itu nggak bisa jawab juga. Gitu. Nah penting tuh teman-teman untuk bisa terus menggali itu bertanya-tanya. Itu kalau nggak ada yang bantuin, then you're gonna lose your direction gitu. Ya, tadi kan Mas ingat Transformi pengen punya ekosistem gitu ya. Jadi nanti kan bisa ngobrol sama teman-teman satu grup WhatsApp grup ya. Kita bikin ada breakout room kayak gitu untuk discuss di masalah finance tuh ada apa sih, di insurance ada isu apa sih. Jadi akhirnya oh iya bener ya. Dan nanti teman-teman yang satu grup-grup itu ketika nanti sekolah itu jadi teman, pulang pun jadi kolega. Yang satu ada yang di BI, satu ada yang di OJK, satu ada yang di banking, satu ada yang di insurance. Itu kan semua mereka adalah penggerak industri keuangan Indonesia kan gitu. Transformi kayak gitu, yang energi gitu, ada yang dari Pertamina swasta, BUMN, ada yang swastanya dari Star misalnya begitu, ada yang dari mana lagi, itu semuanya adalah penggerak ekonomi energi di Indonesia kayak gitu. Jadi akan jadi kolega tuh nantinya. Nah itu yang kita ciptain yang mahal harganya, gitu ya. Dan saya seneng banget konektin orang gitu. Ini kamu kenalan sama si ini gitu ya, kenalan sama si itu, biar kerjaan jadi mudah. Yang ketiga, masalah terbesar dari orang yang mau sekolah keluar adalah lack of information tadi itu ya, akses informasi. Both from the official websites or from the expert. Kita lebih suka melihat WA group gitu kan ya, yang sumbernya mungkin nggak valid gitu ya. Makanya penting untuk datang acara-acara gini supaya teman-teman nilai mana sih yang valid, mana sih yang kurang gitu. Ya. Yang terakhir, the right supporting system such as trainers or mentors and like-minded community. Itu dia katanya kalau usia kita tuh dihabiskan buat gagal terus ya nggak cukup tuh usia kita kan paling berapa sih 65 tahun gitu kan 70 tahun itu nggak cukup gitu kita harus belajar sama mentor gitu harus ada trainersnya yang dia udah duluan gagal
Jadi dia akan share nantinya supaya nggak mau lagi gagal kayak kami dulu gitu. Jadi biar mempercepat, makanya namanya kan Global Accelerator gitu ya, mempercepat akselerasi gitu. Sehingga teman-teman cukup one shot atau two times. Tapi saya selalu bilang gagal mah niscaya ya, pasti setiap orang gagal dulu gitu. Itu niscaya, nggak mungkin bisa dihindarin. Tapi seenggaknya mempercepat, karena saya sering dulu dengar cerita orang kan, saya 12 kali apply chevening, kayak aku pengen mikir, berarti 12 tahun dong, set gitu. Lama amat. Apa dia nggak evaluasi gitu? Kok sampai 12 tahun mengulangi hal yang salah lagi, salah lagi, salah lagi, that doesn't make sense for me gitu. Karena kan dunia sekarang cepat gitu ya berkembangnya. Masa Anda sampai 12 kali sih gagalnya, kecuali 12 kali dalam 3 tahun. Nah, itu nggak apa-apa. Itu namanya mempercepat terus. Gagal emang harus dicobain terus kegagalannya gitu. Tapi kalau sampai 12 tahun, 12 kali chevening, berarti kan 12 tahun tuh. What did you do the whole 12 years gitu? Kok nggak belajar gitu? Kok nggak cari mentor gitu? Ya, jadi itu yang kita coba ciptain, berangkat dari problems itu. Ya, sekarang apa itu scholarship incubator? Namanya inkubasi. Jadi teman-teman akan diinkubasi gitu ya selama setahun. Sesinya setiap hari Sabtu teman-teman. Dan atau Minggu. Jadi Minggu kadang ada, kadang enggak. Cuma 2 jam aja saya minta komitmennya. Ya, dengerin apa yang saya bahas, diskusi kita, ya baik itu di breakout room maupun di WhatsApp. Bikin apa yang diminta. Ya, saya suruh bikin mind map, saya suruh bikin draft, essay, brainstorming segala macam, kerjain. Then you gonna achieve your goal gitu. Ya, so saya susun jadi 8 modul selama setahun. Ada modul 1 namanya Scholarship Understanding and Growth Mindset. Apa itu Scholarship Understanding and Growth Mindset? Penting yang philosophical tadi. Ingat ya, bahwa kita taruh masalah pertama itu adalah philosophical problems yang tadi nggak tahu kenapa harus sekolah. Sehingga sampai harus ada 12 sesi tuh teman-teman untuk membentuk mindset dan pola pikir yang bagus dari teman-teman, memahami tentang konsep sekolah keluar tuh apa, mengenali diri teman-teman mau ngapain hidup ini, karena kita kalau cuma main keren-kerenan lulusan Harvard, Oxford itu udah banyak yang kayak gitu. But what do you want to achieve in life gitu? Habis itu mau ngapain gitu? Ya, aku dulu pengen obses banget anaknya harus masuk Oxford gitu ya. Kayaknya bisa nih semuanya gue capai nih, IP masuk, IELTS bisa belajar, bisa lah nih kayaknya gitu ya. Tapi Tuhan kayaknya nggak izinkan saya tuh karena nggak ada median communication di Oxford gitu. Oxford ilmunya ilmu-ilmu tua, dia tidak mengikuti perkembangan ilmu yang baru begitu. Ya dia ilmu kayak nuklir, fisika, nuklir, filsafat itu dia ada tuh banyak. Tapi kalau median communication ya nggak punya gitu. Jadi ya saya nggak maksain diri. Ya, jadi sekarang saya melihat orang lulusan Oxford tuh ya udah gitu, ya udah emang dia anak Oxford, dia punya kans itu ya go for it gitu. Temanku banyak yang dari Oxford ya. Klien kita juga banyak yang tembus ke Oxford. Tapi ya udah gitu. Saya udah mindful dengan itu semua. Nah, itu kita ajarkan di 12 sesi itu gitu. Kayak harus pilih jurusan yang mana. Ya ada rinciannya tuh. Kalau teman-teman lihat di IG-nya Transformi, itu ada ini, what do you call, namanya Scholarship Incubator Intro. Nah, kita sebutnya intro nih, SI Intro modul 1 nih. Nggak boleh pindah ke modul yang lain kalau belum menyelesaikan modul 1, karena itu adalah kayak mata kuliah wajib begitu. Ya, kalau belum punya mindset yang itu, nggak bisa nulis esai dan segala macam. Philosophical aspeknya belum kedapetan gitu. Kak Rachel boleh tolong di drop sosial media kita atau community kita biar bisa join di kolom chat. Itu modul 1. Modul 2 udah mulai kita assess. Orang ini background-nya apa, udah pernah nyoba beasiswa apa aja, makanya biasanya teman-teman kita suruh isi form gitu ya. Kemudian rencana ke depan mau jadi apa, nah itu kita assess tuh. Kita lihat. Nah, kita nih mata-matanya udah cepat gitu. Kayak tadi kan saya udah tahu semua. Oh, Kak Taufik insurance ini, oh yang mau pertanian ini Tekpang itu kita udah biasa semua tuh, udah tahu gitu ya. Kita tinggal kita nanti mungkin kalau ada AI gitu yang bisa bantu kita, sehingga ketika dapat buah data seseorang dengan background pendidikan ini, kuliah di sini, kerja di sini, mau jadi ini, langsung yang bagusnya ini gitu ya, langsung keluar ya. Aku mengharapkan ke depan mungkin bisa ada kayak gituan. Ya, itu individual assessment. Kemudian nanti teman-teman akan dikelompokkan sama teman-teman yang satu bidang, yang teknologi bareng-bareng gitu ya, yang orang health bareng-bareng, orang finance bareng-bareng. Kenapa? Ya itu lagi-lagi biar bisa kenalan, share, oh dia orang pemerintahan, oh dia regulator,
oh yang ini eksekutif begitu ya, kita swasta atau apa gitu-gitu, atau ini yang ini pebisnis. So in the future you're gonna have those networking, you will find those networking beneficial for you, gitu ya. Sampai sekarang kami keep in touch sama klien-klien kami yang sudah kembali, ya sudah diangkat menjadi eselon 4 di kementerian, kalau di bank sudah jadi deputy director, bahkan di OJK juga ada klien deputy director gitu. Jadi itu yang kita ciptakan ekosistemnya sepanjang masa. Makanya ikutan programnya setahun, untungnya selamanya ibaratnya. Gitu ya. Modul ketiga, nah ini yang orang suka tanya, dapat jatah essay checkingnya berapa kali gitu ya. Akan ada totalnya itu 3, yang ini yang 3 dan yang 4 itu. Jadi 3-nya itu adalah consultation langsung kayak gini, Zoom live. Jadi kita akan cekin nanti. Makanya teman-teman follow dulu aja IG kita biar bisa lihat konten-konten kita seperti apa sih kita ngecek essay-nya. Jadi teman-teman akan dibawa ke Zoom, si trainersnya akan langsung bilang, itu diganti ya introduction-nya dengan gini, 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 gini. Yang ini belum oke, ini belum oke, itu langsung live, begitu. Ya, sama dapat juga yang written feedback-nya. Jadi 3 tambah 3, 6 kali. Begitu. Ya. Ini yang individual assessment-nya 2 kali. Sering pertanyaan tuh muncul FAQ-nya adalah, berapa sih sesi private-nya? Saya nggak perlu deh, kayaknya perlu ikutan webinar gitu ya. Saya selalu bilang, cobain dulu. Di kita tuh webinarnya daging gitu ya, bukan yang kayak cuma jelasin A, B, C. Cobain dulu. Jadi yang 12 sesi ini memang bentuknya seperti ini, rame-rame gitu ya. Tapi assessment-nya yang 4 kali, ya di dalamnya ada assessment 4 kali itu sendiri-sendiri. Oke. Lanjut ke modul yang kelima, essay workshop. Jadi banyak banget teman-teman kan yang masih bingung nulis essay. Nah, penjelasannya bisa didapat di sini, nanti aplikasi di sini, di one on one. Ya. Webinars and live discussions on Zoom. Jadi kadang karena saya dulu di KBRI banyak database teman-teman di PPI, saya juga aktif di kegiatan PPI walaupun saya bukan pengurus PPI UK saat itu, PPI London juga. Kemudian ya saya sering membawa teman-teman saya menjadi narasumber untuk sharing session tentang gimana mereka setelah lulus, ya mereka ngapain, ada yang masih stay di sana, gitu ya, peluangnya seperti apa, kayak gitu. Ya. Kemudian modul yang ketujuhnya, interview coaching. Nah, ini juga yang saya pikir sangat penting. Kenapa? Karena setiap beasiswa yang prestigious, biasanya ada interviewnya. Dan most of the time, people failed there. Orang gagalnya di yang bagian interview gitu. Essay bisa dibantuin orang, dibikinin. Tapi di interview, orang selalu gagal karena itu kan langsung gitu ya. You're gonna have the interview session directly to the scholarship panelist or to the kampus. Yang mau ambil MBA itu juga suka ada interview. PhD selalu pasti ada interview sama supervisor. Gitu ya. Dan modul yang terakhir itu adalah modul self learning atau kita bilangnya apa tuh? Recorded video gitu ya. Tapi recordednya bukannya orang ngomong tapi lagi event. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana setiap scholarship di cover, yang full covered itu dijelaskan di yang modul 8. Oke, aku baca dulu kolom chatnya. Bukan yang itu, Rachel, yang keseluruhan. Oh ya, ini udah ya. Oke, right. Yang di atas teman-teman silahkan di-follow. Ada IG-nya transform.id, ada yang IG-nya sigap langsung gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau gap apaan, Miss? Basically, kuncinya kita bisa ke dunia itu bahasa. Jadi gap itu lebih ke persiapan bahasanya sebenarnya. Ya, gap itu ada 4 program, bayangin 4 program jadi 1, makanya gap biayanya lebih mahal. Karena 4 program teman-teman ya, bayangin tuh kalau beli sendiri-sendiri udah berapa puluh juta gitu ya. Itu jadi cuman 9 something aku lupa gitu ya. Itu 4 program itu. Nah, global networking-nya itu apa? Yang tadi aku bilang, jadi aku sering membawa teman-teman, baik itu native maupun Indonesian, to come to the class and sharing session begitu. Ya, rencana juga di platform kita akan ada speaking practice for free, tapi itu masih lumayan agak panjang, mungkin 6 bulan ke depan. Tapi buat teman-teman yang ngambil sekarang ya masih bisa tetap menggunakan. Ya, English modul, semua program itu dapat modulnya gitu. Ya. Kemudian pre-post itu penting banget untuk mengukur kemampuan pre dan postnya. Nah, di setiap modul yang 4 ini saya susun dengan carefully, ada sesi one-on-one-nya gitu ya. Jadi nggak cuma
latihan soal doang gitu, ada sesi ngobrol sama tutorial one on one sama trainers begitu. Ada pre-test, ada post-test, ada whatever lah, ada macam-macam kuis-kuis di dalamnya gitu. Jadi bukan cuma latihan soal udah kerjain, bahas udah gitu doang. Enggak. Ya, mostly kita lebih kepada strategi-strateginya itu loh. Yang Anda nggak bisa temuin di website atau di platform manapun begitu. Oke. Ada pertanyaan kayaknya. Oops, sorry, sebentar. Mau nanya, Kak, per modul SI itu berapa kali pertemuan ya, Kak? Online atau offline? A very good question. Kita ke SI dulu sebentar. Nah, ini ya. Di dalamnya itu ada session. Session itu pertemuan. Jadi kalau modul 1 12, modul 2 2, berarti 14. Tambah 3 17. Kalau ini bukan pertemuan, yang ini karena written feedback ya. 17 tambah 10 27 tambah 10 37 tambah 5 42. Ya, kurang lebih 42 sesi. Hampir kayak 5 kan setahun 52 minggu ya. Ya, itulah kurang lebih setiap Sabtu dan atau Minggu. Belum lagi nanti ada evaluasi dari saya per semester. Kayak bagi rapot gitu. Anda udah sampai mana nih? Kan karena ini kan bukan formal education, sehingga saya nggak bisa paksakan, ayo kalau nggak datang nggak boleh masuk kalau terlambat, saya nggak bisa gitu, karena saya tahu teman-teman itu orang bekerja, ya capeknya bukan main di Senin sampai Jumat, saya udah paham itu, saya dulu pernah di posisi teman-teman, punya keluarga, ya peranannya banyak betul, sehingga saya nggak mungkin pakai gaya-gaya militer gitu, ya karena bukan ngajarin mahasiswa gitu. Jadi kalau ditanya sesinya online atau offline, semuanya online. Kita kadang bisa meet up, suka meet up di Bandung, di Jakarta, di Jogja misalnya. Nanti ketika saya roadshow juga kita bisa meet up. Tapi itu bukan jadi concern yang utama. Belajarnya online karena kita punya LMS-nya, Learning Management System-nya, yang udah kita susun dengan sedemikian hingga gitu. Ya, jadi again belajar setiap Sabtu jam 11 sampai jam 13. Kecuali kalau lagi ada acara workshop atau webinar trainersnya bukan saya dan lokasinya lagi di luar negeri, masih di Jepang, masih di mana, kita sesuaikan sama waktunya beliau begitu. Ya, karena standarnya kita yang bikin kan semua modulnya, slide presentasinya, tapi kan waktunya beliau yang punya begitu. Jadi kita sesuaikan sama waktu beliau. Kadang ada yang minta jam 1 siang di sini, karena di Inggris misalnya masih jam 6 pagi gitu ya. Kita sesuaikan lah, ya, karena kan sama-sama butuh begitu. Tapi idenya semua konsepnya dari transformi begitu. Beliau menyambahkan saja gitu ya. Untuk mengambil SI itu harus mengambil 8 modul atau bisa mengambil salah satu? A very good question. Kak Rachel, boleh tolong bukain LMS nggak? Terus lihat yang ada di katalog tuh kan dibagi-bagi tuh modulnya. Ada angkanya 1,8, berapa. Jadi modul-modul ini semua juga dijual terpisah, teman-teman. Gitu ya. Jadi modul 1 ini tuh aslinya 1,8 harganya. Ya, sekarang lagi di diskon kalau mau ikutan doang yang modul 1 1,250. Gitu. Modul yang kedua itu 500.000 kalau saya nggak salah. Saya nggak hafal tuh. Modul yang ketiga itu 1650 WSA namanya, writing strategy yang paket A. Gitu. Jadi saya selalu bilang kalau emang belum ada uang karena kan modalnya gede ya 6750, ikutan aja ini semua pelan-pelan gitu. Tapi jadinya jatuhnya mahal gitu. Totalnya bisa hampir 11 juta gitu. Teman-teman udah pada ini semua kan ya, apa register di email blast kita belum sih? Karena di situ dijelasin. Oh, aku buka deh coba ya email blastnya biar kebayang. Here we go. Ya, jadi nah ini. Here we go. Ya. Modul 1 dijual terpisah 1,8. Modul 2 2450 nih, 234 ini. Ya. Modul 5 15, modul 6 1, modul 7 22, ini rupiah ya. Modul 8 2 juta, totalnya segini. Jadi boleh aja, saya aku kayaknya belum ngerasa butuh, apalagi teman-teman yang masih kuliah tadi ya. Saya hanya butuh yang ini dulu, ya ikutan nih namanya SI Intro. Boleh dikasih mungkin linknya Kak ini, Kak Rachel SI Intronya, biar bisa lihat. Ya, itu 12 sesi.
Karena yang lainnya belum lah, buat apa, belum lulus juga gitu ya, boleh. Sedangkan kalau inkubator ini hanya 675. Begitu Kak, siapa tadi? Mikael ya? Michael Wirdana. Itu ya. Nggak usah deh yang di LMS, berarti yang di email aja. Teman-teman, kalau mau subscribe ke email Transformi, gimana caranya? Please go to transformi.id. Nanti tunggu aja 5 detikan gitu, dia muncul pop-up notification. Nah, itu diisi di situ. Emailnya apa? Sehingga teman-teman bisa mendapatkan update informasi terkini di sini. Diisi. Ya, misalnya deva.arta@gmail.com. Langsung join. Gitu. Ya. Oke, aku lanjut ya. Maksud Kak, thank you. Thank you. Kita ke sini lagi. Tadi sampai di modul sudah. Sekarang gap tadi udah. Kita ke learning system-nya. Nah, learning system yang sifatnya satu arah itu udah old fashion, teman-teman ya. Jadi webinar, aku nggak suka tuh penyebutan webinar ya. Di Transform kita bilangnya transfer talks gitu. Jadi talks, you can talk, I can talk. Jadi bukan cuma satu arah gitu ya. Cuma kan yang populer namanya istilahnya webinar. Ya, dan banyak banget orang tuh yang meremehkan gitu. Ah, webinarnya paling gitu-gitu doang. Ya, karena saya juga datang ke banyak webinar ya emang gitu-gitu doang ya kebanyakannya ya, kayak ya itu mah ada di website deh. Percayalah teman-teman, saya itu orang yang paling gampang bosen gitu kalau ngedengerin orang kuliah atau apa. Jadi saya tahu gimana caranya buat bikin orang nggak bosen. Jadi saya selalu wanti-wanti ke para pembicara, ke trainers itu untuk menyebutkan hal-hal yang tidak ada di website begitu. Jadi makanya please harus yang interaktif begitu ya. Kemudian workshop. Teman-teman kalau workshop harus serius, jangan di luar, nggak bisa di luar, harus duduk, kemudian punya buku, ya, sehingga kita langsung minta outputnya. Udah jadi intronya kayak gitu. Jadi workshop tuh sesuatu yang ada yang dibawa pulang ketika Anda ikutan. Ya. Yang ketiga, assignment, tugas. Percuma mau kita ngoceh kayak gimana pun, kalau mind map-nya nggak dibuat, ya, atau drafting outline-nya nggak dibuat, drafting essay-nya nggak dibuat, ya kita mau ngecekin apa nih? Gitu. Jadi assignment-nya penting untuk ada. Ya, nanti setiap sesi juga ada kuis-kuis begitu. Oke. Kemudian assessment. Assessment itu di-assess. Ya, kalau assignment kan tugas, kalau assessment kita assess. Perkembanganmu selama 3 bulan nih, kamu masih jauh ya, banyakkan sibuk nih kayaknya. Kok IELTS beloman gitu ya, kok ini motivation letter beloman, kita assess. Kita kasih persentase. Persiapannya masih di 10% kayak gitu. Ya, kita kasih Gantt chart, kita lihat udah seberapa jauh perkembangannya. Oke. Kemudian one-on-one session itu yang tadi, yang essay checking, interview, kemudian individual assessment itu di one-on-one. Sesinya maunya cuma berdua aja kebanyakan. Teman-teman, saya tuh memang bukan berasal dari background ilmu pendidikan, tapi saya mengamati bahwa belajar itu kalau sendirian kurang efektif. Maksudnya dalam artian belajar yang sifatnya sharing knowledge ya, bukan yang lagi memahami sesuatu. Jadi kalau memahami itu, kita butuh sendirian. Tapi kalau yang lagi sharing knowledge, itu yang bagus itu adalah bergrup. Bukan juga kelas besar. Kalau kelas besar nggak fokus. Grup, teman-teman, yang paling bagus. Kenapa? Karena dari grup itulah kita bisa sharing knowledge. Jadi dapat ilmunya bukan cuma dari trainers, tutors, dosen, whatever the name is, tapi juga dari peers. Jadi dibilangnya peer group learning ecosystem begitu. Makanya kenapa aku sebel banget kalau yang suka gini, sesi one on one-nya berapa kali gitu ya. Aku maunya one on one ya, nggak mau grup gitu. Come on, hari gini tuh grup itu bagus, tapi small group ya, kayak consist of 5 to 10 people only gitu. Itu bagus banget, itu paling efektif. Aku pernah baca jurnalnya di mana, cuman lupa begitu, nggak pegang hard copy-nya. Ya, jadi bukan yang bagusnya tuh private, bukan. Tapi kalau check-in essay ya memang private begitu. Kalau pas lagi checking essay-nya. Tapi kalau brainstorming the ideas atau lagi sesinya interview yang awal ya, bukan yang mock up ya, yang interview session di awal, grup itu yang terbaik. Kita bisa dengar, oh si A kayak gini ya idenya, oh dia kayak gini ya gitu. Hari gini jangan takut bagi-bagi informasi teman-teman, karena prinsipnya orang yang terbuka ya, yang pola pikirnya growth mindset itu adalah
The more you give, the more you get. Gitu. What goes around comes back around. Jadi jangan takut kita bagi-bagi info, ntar saingan dong. Ah, Miss, aku esainya nggak mau dibaca, Miss, sama si dia, so kita sama-sama dari finance. Come on, man, ya, esai itu nggak bisa di copy, nggak bisa nggak bisa ditiru begitu, karena itu personal, begitu. Ya, jadi yang terakhir kita punya grup coaching gaya belajarnya. Ya, jadi apa teman-teman diubah pola pikir yang maunya cuma one on one gitu ya. Apalagi saya dengan ngasih harga semurah ini kan nggak mungkin membayar trainers tuh private murah gitu ya. Jadi makanya dengan grup itu juga menekan cost kan begitu. Ya, supaya dipahami nih konsepnya. Dan memang ada jurnalnya betul. Ya, belajar itu nggak efektif kalau cuma privatean doang. Males, ngantuk, kadang ntar ubah jadwal ganti gitu ya, apa reschedule apa gitu. Tapi kalau grup kan ya lu reschedule ketinggalan, grupnya jalan kan gitu. Ya, jadi dipahami tuh karena saya dapat dari tim saya bilang, Mbak dia nanyain Mbak, ada nggak yang cuma private doang gitu ya. Nah, ini penjelasannya mesti dijelaskan di Zoom begini gitu ya, supaya lebih komprehensif. Nah, ini jadwalnya. Udah nyusun jadwal segini bagus, ya LPDP tuh buka 3 hari lagi, oke. Nggak apa-apa. Udah saya pokoknya kapok nggak mulai ngikutin LPDP. Kita 3 tahun terakhir ngikutin LPDP terus. Ini udah terlalu mengecewakan, berarti ya udah nggak apa-apa kita jalan aja di jadwal yang kita udah bikin. Oke, jadi Januari akan ada SI Intro itu, Scholarship Understanding and Growth Mindset itu. Kemudian di Februarinya sudah bisa belajar tentang penulisan esai, ya, motivation letter, personal statement. Kemudian di Maretnya udah bisa one on one. Nah, awalnya aku pikir dia buka Februari tutup Maret gitu ya. Di April sudah mulai kita workshop esai. Ya, ada apa aja? Ada banyak banget ya. Karena banyak yang nggak tahu kan kalau beasiswa tuh banyak banget ternyata. Ada yang tahu nggak? Ada beasiswa dari World Bank. Itu ada. Jadi jangan cuma LPDP doang taunya. Atau jangan cuma Chevening. Kalau ke Inggris ada banyak. Itu akan kita coba share one by one. Dari mulai April, Mei, June. Nah, nanti Juli udah masuk ke evaluasi semester. Jadi harapannya di July sudah harus apply at least 5 scholarship. Ya, at least. Ya, jadi dalam setahun tuh kami sarankan 20 gitu bisa apply-nya. Kita lihat mana yang gagal, mana yang keterimanya. Itu ya. Oke, itu schedule-nya. Kemudian August ngapain? Ini bagus banget timeline-nya nih ya. Applause sama yang desain nih, Kak Rachel yang desain ya. Keren. August scholarship interview, ya, interview coaching. Jadi harapannya ketika apply di sini, di Juli, ini kok 2026, 2024. Ketika di Juli, udah ada panggilan interview begitu. Ya, nah, dulu kita lihat gitu. 2024, udah ada interview. Kalau LPDP juga kalau yang Juni itu interviewnya di Agustus ya. Kita latihan, di September apa ya, kita latihan pokoknya interview di Agustus, kita mock up, kemudian mulai lagi workshopnya lagi, karena kita akan siapin sekitar 20, tadi kan berapa sesi itu, 10 sesi webinar, 10 sesi workshop ya, jadi 20 sesi itu kita bagi setahun, per kuartal biasanya, ya, Oktober, November, Desember evaluasi. Gitu. How about yang gap? Yang gap begini, Jan, Feb, March, IELTS dulu fokus. IELTS kuncinya pokoknya. Dari IELTS itu kan nanti saya dapat insight apakah teman-teman langsung boleh ambil tes, karena kalau nggak lupa, ya kalau nilainya udah bagus, atau di enhance dulu speakingnya biasanya. Maka kita punya speaking club, April, May, June, kemudian July, August, September kita punya academic writing, untuk mengenhance kemampuan nulisnya. Kemudian di Oktober, November, Desember, persiapan keberangkatan. Dulu namanya pre-master course ya, tapi karena banyak yang dokter yang apply, bachelors juga, jadi aku bikin jadi pre-departure training, namanya PDT begitu. Oke. Itu timelinenya. Apakah akan bentrok? Ya, enggak dong. Kalau yang IELTS, itu sesi kita kalau nggak Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu, atau weekend, Sabtu dan Minggu. Itu yang hari weekdays semuanya di jam pulang kerja, jam 19.30 sampai 21.30. Kalau yang di weekdays, di weekend, yang Sabtu dan Minggu itu di 8.30 sampai 10.30. Jadi nggak bentrok. Acaranya SI kan jam 11. Ya.
Itu sudah diuji di 3 batch dari tahun 2020 sampai 2021 sampai 2023 kemarin. Itu aman-aman aja. Ini sesinya yang SI Sabtu dan atau Minggu ya. Jadi nggak harus selalu ada dan Minggu. Minggunya tuh kalau lagi hektik, lagi banyak event, banyak yang harus dijelaskan, kita pakai Minggu. Paling dalam sebulan kita Minggu tuh sekali doang aja yang ada minggunya. Karena saya tahu Minggu udah pokoknya malas-malasan di rumah ya, yang gereja-gereja kan gitu ya. Tapi cuma sesekali aja. Kalau yang GAP Monday to Friday itu dalam artian pilihan hari tadi ya, Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu. Jadi pilih atau kita yang pilihin karena tergantung kuotanya gitu ya, yang udah rame yang mana itu yang duluan. 19 sampai 21 WIB. Kemarin ini jam 19 tuh Isya gitu. Jadi kita mundurin jadi 19.30. Kalau sekarang Isyanya udah lebih later lagi ya jam 19 kita mulai nggak masalah. Tergantung kesepakatan di grup nanti gimana. Gitu, pakainya Zoom seperti biasa. Kita punya LMS ya, Learning Management System kita. Teman-teman bisa pergi aja ke website Transforme. Kemudian ke sini masuk gitu. Kalau baru ini daftar ya, daftar kalau udah masuk. Kemudian inilah tampilan dari LMS kita. Itu ada banyak pilihan-pilihan gitu ya. Loading. Jadi kita ada LMS sendiri. Udah rapih begitu semuanya. Jadi bukannya sebar-sebar di WA gitu ya. Karena seluruh karya yang kita buat dilaporkan ke Haki begitu, sehingga tidak ada yang bisa menduplikasi. Oke, itu trainersnya siapa aja? Ada saya, ya. Saya udah bantu. Mungkin kalau di sekarang 2024 udah 1.000 lah adalah ya orang yang saya pribadi bantu itu udah 1.000 mungkin ada, ya. Di berbagai BUMN, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, TNI, you name it lah pokoknya, ya. Kemudian ada Mas Isman. Mas Isman dulu mantan wartawan Tempo, sekarang mengabdikan diri di multimedia UMN, Multimedia Nusantara, kayak di bagian R&D atau di bagian apalah, saya lupa ya. Kemudian ada Mas Albertus Nindyo Wicaksono, ini klien yang akhirnya menjadi trainers, begitu, orang Pertamina. Dapat awalnya gagal-gagal dulu, akhirnya keterima di LPDP, keterima di AAS, sama keterima di Chevening. Dia akhirnya ambil AAS dari mana dia? Queensland kalau saya nggak salah, Brisbane. Ya, dia juga research assistant. Ada Kak Rani jago banget ngomongin esai, waktu di Mataram juga ngisi ya Kak Rani. Cuma sayangnya di Mataram sepi itu kelasnya dia, padahal dia keren banget dari sastra Inggris UI, kemudian S2 dari Leeds, UK, kerja di NGO sekarang ya di Plan Indonesia. Ada Kak Gilang Fauzi itu juga keren banget, S2-nya 2 kali, yang satu beasiswa AAS, yang satu beasiswa Chevening. Dia punya perusahaan sekarang di Jogja namanya Traveltism. Ya itu. Ini Beli Andi ya, tadi ada yang tahu dari Beli Andi ya. Beli Andi, ya siapa sih nggak kenal Beli Andi lah ya. Nggak usah saya jelasin lagi lah siapa beliau ya. Beliau dapat AS, S2 dan S3-nya, jurusannya geologi, dan sekarang kayak apa ya, influencer di bidang edukasi ya. Followersnya udah 200 ribuan di IG. Ada Kak Rifki Furkon. Rifki Furkon itu DAAD, beasiswa S2 S3-nya. Sekarang lagi S3, udah tahun ketiga kayaknya. Kemudian Mariam Konita, itu dia juga punya platform sendiri ya. Saya nggak masalah karena kita berkolaborasi begitu. Dari New York University kalau saya nggak salah, Mariam. Kak Dian, dia bidan. Tadi ada yang bidan kan ya. Bidan yang menjadi pendidik begitu, ingin menjadi pendidik sehingga sekarang lagi PhD di New South Wales. Itu buat yang PhD. Ini belum masuk profilnya Bang Hari nih. Tolong Kak itu ya masuk Kak Bang Hari ya. Kak Rachel ya, masukin profilnya Bang Hari Patria. Itu beliau itu lagi S3 yang kedua kali.
S2-nya udah 4 kali gitu ya. Nah, orang suka belajar kayak gitulah ya. Kali ini data science, data analytics, ya itu yang kita sekarang kerjasama sama Patria Info begitu. Perusahaan yang dia bangun di bidang data analytics atau science. Nah, ada di profil-profil gitu, ada di poster-posternya, cuma nggak dimasukin di sini. Oke, ya kita pakai blended learning system ya, dalam artian kita percaya bahwa kalau cuma dengerin video doang orang nggak bakal mau tuh, kayak Udemy gitu ya, kayak ya itulah apa dibilangnya MOOC ya, Massive Open Online Course. Jadi orang cuma ngedengerin video aja gitu tuh, nobody would like to finish that video gitu. Jadi kita percaya bahwa penting untuk ketemu kayak gini ya. Udah ketemu kayak gini penting untuk di following up di WhatsApp, di LMS kita kayak gitu. Di LMS ada tanya jawabnya ya. Ada sesi tanya jawab di sana. Begitu ya. Jadi itu semua harus digabungin, nggak bisa cuma dengerin video, nggak bisa cuma zooman doang, nggak bisa, harus ada ekosistemnya. Makanya kita coba bangun platform itu. Terakhir, regulations and rules. Pastikan teman-teman tuh kalau hadir on time, karena itulah kredibilitas kita dilihat begitu ya, kita serius apa enggak sih. Tadi aja sempat nggak on time karena saya lihat masih sedikit ininya ya yang datangnya, tapi kami selalu on time, mencoba membuka sesi itu on time begitu ya. Kemudian take notes, jadi jangan cuma dengerin aja, ambil notes ya, apa yang penting diomongin, karena isinya tuh daging semua. Again, saya jamin apa yang kami kasih tuh nggak ada di website manapun gitu. Karena it's based on observation, berasal dari pemikiran, pengamatan di lapangan langsung, dari experience begitu. Ya, dan itu yang saya coba didik trainers kita tuh untuk begitu, kasih sesuatu yang nggak ada di internet begitu. Ya. Kemudian respect trainers, speakers, and other participants. Ya, selalu setiap orang punya pengalamannya beda-beda. Jadi jangan kayak, tapi kata sini nggak gitu, Miss, gitu ya. Ya, setiap orang pengalamannya beda, gitu ya. Dia lagi share pengalamannya dia, just respect begitu. Ya, nggak perlu kita kayak, sok tahu lu, temen gua nggak gitu. Come on, man, itu bukan growth mindset tuh namanya kayak gitu ya. Ya udah, kalau temen lo gitu, lu tanya aja sama temen lo kan gitu. Jangan nanya sama kita gitu. Terbuka begitu, kosongkan gelasnya ya, gitu. Kemudian mute your audio to prevent unnecessary noise, except if you want to open the mic, or except if I ask you to open the mic, use raise hand before you talk. Before you talk, you may use chat box features to deliver your question. Requirements-nya nggak ada ya, banyak yang suka tanya, Miss, ini tuh di seleksi atau enggak? Kalau kita yang bayarin, kita beasiswain ya diseleksi ya, tapi kalau enggak, Anda yang bayar, siapapun boleh ikutan. Anda tahu nggak kenapa Anda suka diseleksi gitu sama platform-platform lain? Ada yang tahu? Yang platform lain kan suka nyeleksi kan? Kenapa tuh diseleksi? Kalau emang dia punya program bagus, kenapa diseleksi? Ada yang ngerti nggak kenapa diseleksi? Karena dia mau membuat possibility lulusnya 100%. Jadi kan tadi dia bisa klaim yang lulus 100% gitu. Jadi dia hanya melihat dia hanya melihat ininya aja. Peluang anak itu tuh udah lulus atau belum, peluang anak itu tuh gede apa enggak dapat ininya gitu, dapat kelulusannya. Jadi nyarinya misalnya anak yang lulusan kampus bagus kayak gitu-gitu yang FIK-nya tinggi. Kalau di Transformi enggak. Saya bilang saya bisa ngubah siapapun jadi emas begitu. Jadi nggak mesti harus Anda dari mana kampusnya, enggak. Nggak ada seleksi-seleksian. Ya, saya mau menguji coba produk saya ini emang beneran top chair gitu, dan emang udah terbukti. Ya. Jadi itu nggak ada di seleksi, tapi saya minta tolong nanti tanda tangan perjanjian untuk komitmen begitu. Karena kadang uang itu gampang nyarinya ya, bayar terus mau lulus gitu, nggak mungkin. Harus berkomitmen, ikutin sesinya, ikutin anjurannya. Ya, banyak banget yang saya tanya, kok nggak ikutan sesinya? Paling gitu-gitu doang, Miss. Nggak gitu-gitu doang, nggak ada gitu-gitu doang. Ya, Anda udah jangan mentang-mentang punya uang mau bayar terus nggak ikut gitu. Jangan, ya. Itu juga adab yang kurang oke dalam belajar begitu. Ya kalau emang ngerasa udah tahu ya nggak usah join lah gitu ya. Jadi komitmen. Saya butuh komitmen. Absensinya jangan lebih dari 2 kali sebulan gitu ya untuk maksimum benefitnya.
Follow and apply any advice from the experienced trainers. Diikutin apa yang kita udah saranin begitu. Kita akan terbuka bilang, ini kans kamu kalau ikutan beasiswa A itu sangat kecil, pasti nggak lulus kayak gitu. Baiknya beasiswa B, itu apa namanya, kita saranin, dan yang mau dengerin kita itu yang biasanya berhasil begitu. Mau dengerin kami begitu. Advice-nya jangan pernah takut nanya ya, jadi diskusi gitu, jangan takut, nggak ada satupun pertanyaan bodoh, nggak ada satupun pertanyaan yang nggak penting, semuanya penting, jadi please nanya. Bernetworking, caranya gimana networking? Follow IG-nya, tadi aja saya lihat udah ada yang follow ini saya, LinkedIn saya, that's a very good move ya, jadi orang harus begitu. Dia siapa sih, gue lihat dong IG-nya gitu ya, oh kayak gini, perhatiin, nanti apa ngobrol kayak gitu, apa japri misalnya begitu. Ya urusan dibalas enggak ya itu apa, nothing tulus saja, tapi kalau teman-teman join di Transumit saya berjamin saya pasti balas ya, pasti itu. Ya, saya apa namanya, what do you call, stranger aja saya balas selalu gitu ya, karena saya percaya rezeki itu datang, kita nggak tahu dari arah-arah yang mana gitu, jadi jangan pernah pilih-pilih orang ya. Jadi networking, temen juga gitu ya, sesama temen ini, oh dia orang BUMN A, oh dia orang swasta, oh dia orang ini ya, itu bernetworking ya. Upload the learning activity at social media supaya semangat gitu ya, boleh tag Transformi ya, boleh tag 3 by Transformi, boleh tag transform.id, mulai ngobrol sama peersnya nanti kalau udah join gitu ya, mulai ngobrol, mulai nanya-nanya, karena itu akan jadi temanmu, percayalah ya. Kadang punya ini yang sama ya, punya pain yang sama ya, be aktif ya, jadi biar jadi orang tuh harus aware teman-teman ya, misalnya di grup tuh ada siapa, oh dia nih yang suka komen ini ya, oh dia tuh ini ya, oh berarti dia tuh ini, oh nanti gue kenalan deh gitu ya. Itu tipikal orang yang menurut saya itu ilmu yang juga skill yang tinggi teman-teman, namanya skill connecting the dot begitu ya. Jadi apa, Anda bisa ngelihat gitu, cuma ngelihat aja, nggak perlu ketemu orangnya gitu ya. Ketemu juga buat apa kalau nggak ngerti juga ya, cuma ngeliatnya saya gitu orangnya ya. Saya masuk grup PPI Dunia misalnya, saya lihat ini anak ini cara ngomongnya gini ya, komunikasi tulisannya ya gitu. Biasanya yang komunikasi tulisannya jelek tuh kalau ngomongnya bagus, biasanya saya suka bilang gitu. Terus saya perhatikan dia suka share-share apa sih kayak gitu ya, saya perhatikan baik-baik tuh. Nanti ketika ngobrol tuh supaya nyambung gitu. Itu menurut saya memang ilmunya tingkat dewa tuh, ilmu-ilmu kayak gitu. Ya, jadi be aktif. Ya, jangan cuma diem-dieman aja. Ya, karena saya bisa bilang klien-klien transform itu bukan anak-anak jarang ya, anak-anak fresh grade gitu ya. Jarang, kita tuh di usia 28 plus biasanya. Yang emang udah matang secara pekerjaan begitu. Ya, tapi kalau anak-anak fresh grade mau ikutan ya nggak apa-apa, menyesuaikan nantinya gitu ya. Kemudian why do you need to pay? Jadi sering banget orang tanya ke saya, bahkan dulu sempat jadi masalah di British Embassy ya, dan saya konfrontir dengan Bu Rowena Rompas ya, si ibu yang baik hati itu, mengenai ya gitu, karena banyak keributan-keributan terjadi gitu di kalangan kita ya. Ya memang karena saya akui memang di luar sana terlalu banyak platform-platform bodong gitu ya, bisa dibilang ya. Baru dapet exchange sedikit, udah bikin apa seminar berbayar misalnya. Baru pernah ngerasain ya pertukaran pelajar 6 bulan aja udah bikin yang berbayar misalnya, tanpa jelas legal standing-nya itu apa. Kalau Transformi kan saya sudah bilang kami itu perusahaan PT, itu ada PT-nya ya, PT Global Transformi Nusantara. So we pay tax to the country. Jadi ya we make money gitu, we make profit gitu ya. Kita bukan lembaga charity. Nanti kalau udah luber duitnya kita bikin yayasannya. Tapi kalau sekarang memang belum begitu. Memang butuh making money. Makanya jadinya PT. Ya, jadi itu yang saya coba jelaskan sama British Embassy ketika dikonfrontir, heboh masalah kenapa ngambil pay dari webinar dan segala macam begitu. Ya, jadi apa namanya, penting untuk teman-teman memahami ini ya, bahwa kami legal standingnya adalah perusahaan dan dilindungi oleh undang-undang perseroan terbatas ya. Di negara kami tidak ada pelanggaran untuk membuat usaha begitu. Jadi kenapa orang lain harus ribut ngurusin ini gitu ya. Itu yang saya tekankan kepada seluruh pihak embassy ya, karena embassy itu
eh, alergi tuh kalau dengar ada webinar beasiswa berbayar. Oke. Kemudian again kami itu membuat program bukannya kayak cuman webinar enggak, kita buat programnya dari hulu ke hilir. So bikin programnya aja sakit kepala tuh saya 2 bulan nyusunnya baik-baik gitu ya, dan dari pengalaman saya dari 2014 jadi udah 10 tahun experience di bidang ini, ya udah saatnya dibayar begitu. Dulunya juga pro bono kok ya, saya kemana-mana pro bono. Kemudian alasan yang pertamanya karena trainers, mentors, expertise, experience, time, energy are valuable. Ya, mereka yang udah sekolah keluar itu kita hargai lah. Mereka mau hadir di acara kita, ngebantu, ngebimbing ya. We appreciate people. I always pay. Transform me always pay everyone who comes to be the speaker here. So they will work professional, in a professional way. Gitu. Ya. When you pay, kemudian ada lagi istilah when you pay you are committed tuh, udah bayar gitu, masa nggak ikutan gitu ya. Tapi kalau nggak pay, then ya mau-maunya aja datang pergi ya. Ya itu nanti yang jadi 12 kali apply evening kan ya. Kemudian itu the professional relationship, ya jadi hubungannya profesional, semua itu dibayar. Saya punya karyawan 7 orang juga dibayar semuanya gitu ya. Jadi apa namanya? Ya, we have to make money, right? People don't value what they get for free. Kebanyakannya itu orang nggak appreciate kalau itu free. Misalnya kayak hari ini free, yang daftarnya 50 orang misalnya, yang datang 20 ya, karena nggak ada komitmen gitu. Kemudian it builds the professional society and increase prosperity. Tujuan utamanya kan SDGs nomor 4 ya teman-teman ya, meningkatkan kualitas pendidikan dan juga mengurangi kemiskinan, dalam artian orang-orang yang sekolah ini bisa nantinya tuh mendapatkan decent salary gitu ya, bisa membuat lapangan pekerjaan di Indonesia, ujung-ujungnya memberantas kemiskinan begitu. Okay? Our value, we transparent, we don't hide knowledge and experience. Banyak banget katanya yang kalau udah bayar tapi nanti suruh bayar lagi gitu ya. Sampai ke core-nya itu dikasih tahu begitu. Kalau kami nggak, once you pay then you can get access of everything. Ya, contoh-contoh esai, apa aja pokoknya. Commitment, we commit to help you to succeed. Dulu Transformi foundersnya 3 ya, yang komit sampai sekarang ya saya begitu. Yang 2 udah belum bisa komit, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan faktanya perusahaan ini masih tetap berdiri sampai sekarang. Ya, kemudian non superficial, tadi yang suka bilang kan webinarnya gitu-gitu doang gitu ya. Ya nggak gitu-gitu doang kalau di Transformi. Ya, we don't provide information or motivation, we provide caranya gimana gitu. Ya, jadi bukan cuma kayak, ini dulu saya di Inggris kayak gini, foto-foto di salju gitu ya. That's not important ya. Yang paling penting kan gimana nih Anda bisa dapat juga ilmunya gitu. Ya. Biasanya kalau teman-teman baru pulang gitu ya, motivasinya which is good, ya itu kan memang sharing session, mungkin sharing inspiration talk gitu ya. Tapi kalau kita kan memang kita itu adalah perusahaan begitu, sehingga we really want to help you to achieve your goal. Kemudian long term, we make a long term professional relationship. Yang tadi saya bilang, yang udah pulang juga jadi trainers di kita, ya. Kemudian masih nanyain juga ada program untuk yang bantuan karir apa enggak. Jadi selalu berkelanjutan begitu. High quality, ya. We bring the best quality to expert. Saya selalu bilang sama tim saya, kalau kita nggak kasih high quality, kita kasih gratis saja. Ya, kalau kita udah ambil uang orang, harus high quality, harus begitu ya. Jadi itu value-nya saya dalam berusaha. Bukan cuma di pendidikan tapi di semua ini tuh, kalau kita udah ambil uang orang kita harus komitmen begitu ya. Kemudian comprehensive, we give you comprehensive curriculum, keseluruhan tadi saya udah jelasin ya. Ini investmentnya, teman-teman boleh kontak saya. Kalau teman-teman ke IG Transform itu kontaknya saya, atau boleh kontak tim saya, ada banyak banget. Mungkin boleh di-share WAB kontaknya Rachel, WAB kontaknya si Dana, pakai wa.me gitu biar bisa langsung diklik. Dan silakan question and answer if you want to ask me any question. Please. No? Oh, tadi kayak ada yang japri deh, sorry. Kira-kira kapan ya Kak waktu terbaik untuk mengikuti program SI? Misalkan aku yang masih mahasiswa semester 3 dan ingin memiliki beasiswa untuk S2. Oke, buat teman-teman yang masih mahasiswa, jadi begini teman-teman. Pertama itu perhatikan bahasa Inggris. Teman-teman berbahasa Inggrisnya udah bagus atau belum?
Ya, kalau belum, mendingan ambil bahasa Inggris dulu. Bahasa Inggrisnya mana? Yang gap tadi, yang setahun. Miss, tapi aku bener-bener bego banget, Miss. Misalnya bahasa Inggrisnya bener-bener dari nol misalnya. Iya, gap itu perpaduan kebutuhan bahasa Inggris yang banyak, bukan cuma IELTS. Jadi ada juga gap yang untuk orang yang baru awal, yang awam begitu. Kalau yang udah IELTS kan IELTS, speaking, academic writing, pre-departure. Kalau yang awam, kita banyak ada beberapa juga anak mahasiswa yang masih awam, bukan IELTS mulainya, mulai dari General English. General English, kemudian TOEFL ITP dulu, karena di situ banyak teori grammar, baru ke IELTS, baru ke speaking. Speaking dulu deh, speaking baru IELTS ininya, muara akhirnya. Gitu. Ya. Kemudian ikutan inkubatornya nanti, Mas Michael. Ya, kalau udah bagus bahasa Inggrisnya. Itu buat teman-teman yang masih SMA deh tuh. Sorry, kuliah. Sorry. Karena kalau ikutan sekarang sayang, kalau yang SI ya, sayang, belum bisa apply buat apa? Ya. Atau misalnya ikutan dulu aja yang pecah-pecahnya gitu, ikutan SI intro dulu aja gitu misalnya. Ya, itu nggak masalah. Ya, tapi nggak usah ikutan yang setahun, lebih ke bahasa. Tanyakan kepada dirimu, bahasamu udah bagus atau belum? Kebanyakan sih belum biasanya ya. Nah, pada SMA-nya pada sibuk ngapain tahu di SMA, gue bingung dah. Pokoknya bahasa pada jarang deh tuh yang saya tanya ya. Kemarin saya ke Mataram itu saya datang ke sekolahan, saya tanya siapa di sini yang ambil Inggris, kursus bahasa Inggris. Nggak ada tuh yang angkat tangan ya. Jadi kayaknya bahasa masih banyak diabaikan oleh banyak orang begitu ya. Bahasa dulu, konsentrasi di bahasa. Oke. Ada yang nanya lagi? Program GAP itu untuk personal working abroad ya Kak. GAP untuk bahasa Pak, memang aku mengundang teman-teman yang udah working abroad gitu untuk yang sharing sessionnya. Tapi enggak, sebenarnya buat study juga. Jadi bukan cuma buat working, study juga. Transformasi soalnya tahun ini akan membuat program yang working abroad untuk tenaga kesehatan dulu ya, karena saya diminta sama NHS mengirim 1.000 perawat nih ke Inggris begitu. Nah itu ikutannya pasti GAP begitu. Ya, apa namanya? Tapi juga sekolah ya kan butuh bahasa juga. Jadi gitu. Cuman memang misalnya ada orang yang kayak, Miss, aku tuh dari international school. Oh udah, kalau dari international school udah bagus bahasa Inggrismu, ya kamu siap-siap aja IELTS doang aja gitu. Atau belinya nanti belinya apa pisah-pisah gitu. IELTS aku udah bagus, Miss, sudah 7. Ya udah nggak usah ikutan. Nanti aja kalau pas mau berangkat kamu udah ngerti belum sistem pendidikan di luar. Iya kan aku dari international school aku udah lumayan ngerti, ya udah nggak usah, ya udah kalau nggak usah, kita nggak pernah maksain produk kita harus beli yang ini beli itu, nggak. Semua ada kebutuhannya masing-masing, ada keperluannya masing-masing ya diciptakan. Untuk kelas pertemuan pertamanya akan dimulai kapan ya Kak? Yang mana nih Friendson, si SI atau GAP? Kalau SI udah mulai di tanggal 6, tanggal 13 sudah mulai sesinya. Tadi kan udah ada roadmap-nya ya. Oh, roadmap-nya di IG ya. Tolong ini saya siapa Rachel, mana roadmap-nya ditaruh di sini biar teman-teman bisa lihat. Harus masukin sini juga Cel, roadmap-nya Cel. Yang SI yang intro ya. Terima kasih Kak. Siap Mas Taufik, Kalista. Kak katanya ada kelas khusus untuk menentukan jurusan ya Kak. Boleh dijelaskan Kak? Iya, di SI intro itu boleh nggak Cel, tolong Cel, mana linknya Cel, roadmap. Atau saya cari di sini, roadmap. Atau ada di handbook. Udah aku drop linknya, Mbak. Oke. Nah, ada handbooknya juga. Handbooknya nanti bisa didapetin di bagian transformi sini, tapi belum diupload ya. Ini masih yang lama, yang 2024 beluman. Pergi ke website, ke unduh nanti ya. Unduh, terus lihat yang scholarship incubator. Nah, di situ nanti ada buku handbook. Nanti handbooknya ini akan diganti jadi handbook SI 2024, tapi belum diupload tadi. Saya tanya tim saya belum diupload. Bentar. Nah, ini teman-teman linknya, silahkan boleh dicek. Ada yang intro ya, intro tuh yang modul 1.
ya, scholarship kalau di itu bahasanya kan scholarship understanding and growth mindset begitu. Nah, ini akan ada welcoming hari ini. Minggu depan udah ngebahas tentang pemahaman tentang beasiswa. Minggu depannya tentang pemahaman diri sendiri, ya kayak kenapa harus sekolah lagi, gue tuh tipe orang yang kayak gimana sih gitu ya. Ini harusnya yang nyampeinnya orang background psikologi nih ya. Kemudian ini mind map, assessment pertamanya saya suruh bikin mind map. Kemudian ini tipe-tipe beasiswa, ini bikin timeline gimana, bikin goal. Tadi ada yang nanya tentang jurusan kan? Nah, di tanggal 10 nanti ikutan ya, tentang jurusan. Mendingan beli aja semuanya paket S intro ini, lagi diskon kok ya. Jadi biar dapet yang semuanya, karena nggak dijual sendiri-sendiri, dijualnya SI intro ini 12 sesi gitu. Ya. Kalau untuk program gapnya akan dimulai kapan ya Kak? Yang IELTS-nya batch 25 Rabu dan Jumat jam 19.30 sampai 21.30 Kak Fransen. IELTS-nya belum mulai, tapi akan mulai di minggu depan, Rabu dan Jumat. Gimana korek? Rabu dan Sabtu ya? Lupa deh, Rabu dan Sabtu ya. Ntar ya, aku tanya tim dulu, lupa soalnya. Apa Selasa dan Jumat gitu. Ya, pokoknya dimulai di minggu depan. Akan diinfoin, pasti dibikinin di grup. Oke. Minggu depan dimulai. Ya, karena Januari harus ngejar. Januari, 5 March, tadi kan timeline-nya ya, harus ngejar IELTS. Yang tadi yang ini. Nih, mana tadi? Yang GAP. GAP itu yang ini. Gitu ya. Kak, saya belum approach calon supervisor, baiknya punya LOE dulu ya Kak untuk PhD. Enggak, kan kita ajarin. Oh, kita tadi nggak jelasin PhD ya. Handbooknya PhD udah ada belum? Tolong Cel. Di ini Cel, dicari Cel. Di Trello ada harusnya handbook PhD, Trello-nya operasional. Di PhD kita punya ada tambahan 5 atau 6 sesi lagi khusus untuk PhD. Yang PhD ya. Program ini tetap. Jadi yang PhD kayak dapat benefit lebih banyak gitu. Karena Bang Hari akan ngisi sesi-sesi, ada 6 sesi, termasuk bagaimana caranya meng-approach supervisor di sana. Halo? Kedengeran kan ya? Keputus lagi, Cel? Dengar Mbak aman. Benar Kak, jelas. Oh, oke. Sorry, Aman sorry. Mbak. Ada WA tadi. Putus katanya. Oke. Itu ya, yang PhD. Jadi, nggak harus punya LOE dulu. Ini mau dikasih tahu justru gimana apa caranya approach supervisor, jenis beasiswanya juga banyak yang nggak tahu kan. Pasti taunya LPDP doang atau beasiswa dari profesor aja. Padahal ada banyak banget S3 itu kan konsepnya kayak kerja dibayar gitu ya. Kerja tapi nggak terlalu gede gajinya, cuma dipenuhi biaya hidupnya semua dengan di grant nanti dengan PhD title kan gitu. Nah, ini yang PhD juga nanti akan dimasukin di website ya. Pokoknya rajin-rajin ngecek ini kita deh, website kita ya. Oh, 4 ya tambahnya. 4 apa 5 sih? Perasaan 5 deh. Oh, ini ada bonus-bonusnya ya. Ya, jadi akan ada 4. Ya, untuk yang PhD tambahan Exploring Scholarship for Doctoral, Find Your Supervisor. Nah, ada caranya. Find Your Supervisor. Maximizing LinkedIn for your portfolio. British pakai S. Saya selalu ngasih tahu British style. Apply together gitu ya. Jadi, jangan khawatir yang PhD juga akan ada ininya. Tuh bonus-bonus bootcampnya juga banyak banget. Ya. Apalagi tadi pertanyaannya punten, Kak saya belum supervisor, baiknya punya LOE. Enggak harus punya LOE ya. Jadi justru kan ini mau dibimbing gitu ya. Nah, PhD ini ada gayanya, ada 2 teman-teman. Ini saya juga kok sok tahu ya, belum PhD tapi udah tahu. Ya karena emang banyak bantuin orang PhD ya. Saya itu belum PhD karena saya belum punya philosophical aspek itu, kayak kenapa sih gue harus PhD ini, gue mau ngejar apa sebenarnya gitu. Jadi tapi kalau teknikalnya saya udah ngerti semua gitu ya. Saya belum dapat feel-nya kayak kenapa harus PhD gitu. Karena aku lagi semangat di bisnis gitu, lagi belajar ekspor segala macam juga, jadi kayak ntar dulu deh gitu ya, biarin calon suamiku aja yang PhD gitu. Nah, apa tadi? Oh, jadi PhD itu ada gayanya ada 2 teman-teman. Ya, kalau di British di Inggris itu orang itu PhD kalau dia begini, walaupun udah supervisornya bilang ya kamu saya terima, tetap harus apply kampus untuk dapat LOE. Kalau di Inggris, di Amerika, di Belanda, di Barat lah pokoknya. Australia juga. Tapi kalau Jepang, nggak tahu kenapa itu Jepang, karena dia gila banget sama riset kayaknya ya. Profesor yang punya kuasa menentukan LOE. Jadi kalau Anda udah deketin profesornya, dia udah bilang iya, cocok secara penelitian, secara
kejiwaan gitu ya. Kita kan supervisor tuh kayak nyari jodoh juga ya, harus cocok secara cara kerja. Dia bisa ngeluarin langsung LOE-nya tanda tangan dia. Gitu, nggak perlu apply lagi ke kampus yang mesti pakai ini lagi, itu lagi. Jadi kadang ada banyak hal-hal yang dibergen sama si profesor itu karena bisa di reduce IELTS-nya, bisa diapain kayak gitu-gitu karena udah cocok secara, kan intinya dia itu dapat grant dari negaranya, duitnya banyak, lalu yang ngerjain kan gitu. Ya kan? Jadi yang penting ada yang ngerjain proyeknya dia nih, nggak perlu IELTS-IELTS-an, nggak perlu gitu, karena dia punya kuasa. Tapi kalau di barat, profesornya tunduk sama peraturan kampus begitu, sehingga walaupun profesornya iya teman-teman LOE-nya nggak dapet, nggak bisa sekolah. Begitu. Ya, jadi supaya paham nih yang mau S3. Untuk IELTS sebenarnya bisa join di. Oh, Kak Franson udah itu kok dia. Dia udah payment kalau nggak salah ya. Kak mau tanya, untuk SI minggu ini sudah harus ada draft mind map, essay, research atau bagaimana, Kak? Kagak, belum. Ini masih philosophical dulu sampai Februari. Nanti Februari baru mulai kita tugasin bikin A, bikin B gitu. Masih jauh, Kak. Jadi belum secepat itu kita buru-buru. Tujuannya itu, kan kita tahu tuh 12 sesi, itu kan kita punya yang mata kuliah wajib SI intro itu ya. Tujuannya itu supaya pas LPDP buka di Februari, udah siap untuk apply, bikin esainya. Tujuannya itu, disesuaikan timeline-nya. Si LPDP dia buka kemarin, apa pengumumannya katanya ya. Jadi udah deh, bodo amat deh, serah deh, kita pokoknya jalan aja. Gitu. Ya karena ada banyak yang bakal buka di Q1 ini kan ada AS di Februari, NZS, apa tahu kan NZS ya, New Zealand Scholarship di Februari, ada banyak banget. Gitu ya. Tips untuk bisa komit lancar ikut sigap biar sampai lolos beasiswa bagi ibu bekerja dan punya anak kecil toddler. Ibu Mbak Feni harus punya pain point. Saya perhatikan nih teman-teman yang nggak punya pain point susah. Jadi harus misalnya udah didesak sama dekan, ngedeseknya udah lumayan, ini nih di kantor gitu ya, di kampus tempat kerja misalnya. Udah lumayan kasar gitu ultimatumnya kayak kalau kamu nggak PhD tahun depan kamu saya turunin jabatannya kan gitu ya, di UI pada kayak gitu kan, anak-anak itu semua di ultimatum begitu harus segera PhD. Harus ada pain point itu ya, atau ada kayak aduh gajinya kecil banget nih, pengen banget biar punya gedean dikit gaji misalnya gitu yang layak hidup. Harus ada pain point itu. Kayak saya perhatikan kalau nggak ada pain point nggak jalan-jalan tuh ya. Atau ada kayak misi yang mau dicapai tinggi, pemerintah bakal punya program ini di 2030. Kalau gue PhD sekarang, pas gue pulang, pas tuh gue bisa nempatin jabatan itu. Right, gitu teman-teman. Ya, jadi harus ada pain point-nya. Kalau masalah nanti pain point itu akhirnya jadi motivasi kita untuk action-nya, kita komit begitu. Makanya bayar dulu, kalau udah bayar tuh kan duit udah keluar ya. Harus serius nih, gue udah bayar nih soalnya kan gitu. Itu salah satu strategi saya sebenarnya supaya teman-teman komit. Karena kan makin teman-teman sukses, makin tinggi namanya transform itu. Karena yang dibantunya sukses semua. Saya juga makanya pengennya teman-teman sukses kayak gitu. Karena kalau nggak sukses, kita jadi nggak ada track recordnya dong, ya kan? Makanya saya perlu sama orang-orang yang komitmen begitu. Saya selalu bilang di OJK di mana saya jamin Anda lulus pasti, tapi ya Anda komitmen, jangan ngundur-ngundur kelas terus, ya kan? Jangan alasan mulu nggak dikerjain writingnya kayak gitu ya. Jadi komitmen. Ada orang yang setahun, ada yang selesai setahun, kan kita masih tetap ininya ekosistemnya boleh setahun itu tetap bisa ngobrol dan segala macam. Jadi nggak di-cut. Yang di-cut itu LMS-nya nanti setelah 6 bulan dari setahun di-cut LMS-nya. Tapi selebihnya kan enggak. Jadi ada yang berangkatnya setahun setengah. Ini kayak angkatan yang pertama 2020, waktu pertama kali setahun itu 2021-nya sekitar 25 orang yang berangkat. Aslinya ada 85 orang. Tapi bukan berarti itu yang 60-nya gagal. Di 2022 kemarin yang berangkat ada 35. Berarti kan udah berapa? 35 tambah 25 udah 60. Sisa 25 orang lagi. Yang 25 orang lagi ini yang nggak ada pain point, yang kayak ya kalau sekolah-sekolah, kalau enggak gitu. Jadi mau kita paksa kayak gimana transformnya nggak bisa. Karena dia nggak ada actionnya. Disuruh kerjain ini nggak kerjain, di sini ini nggak dikerjain gitu. Jadi nggak ada actionnya. Nah itu tapi tetap kita maintain sampai sekarang hubungannya. Tetap kita japriin satu persatu. Masih ada sisa slotnya. Karena sisa slot yang ini teman-teman, ya ini seumur hidup nih berlakunya nih, yang ini nih. Yang modul tadi mana? Ya, bentar. Nah ini, yang sifatnya one on one, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 7, itu seumur hidup berlakunya. Kemarin kita habis ngebantuin lagi, yang anak 2020, kemarin sempat hamil, dia dulu hamil dulu, punya anak,
sekarang mau ke Singapura, mau ke NUS, kemarin kita mau upin lagi karena masih ada slotnya. Apa-apa, nggak bayar lagi. Gitu. Itulah sociopreneurship namanya, ya, bisnis sosial begitu. Gitu komitmennya ya Kak Feni, kalau udah bayar biasanya jadi komitmen. Wah, info yang daging Kak, baru tahu Jepang wewenang sebesar itu. Baru tahu ya, bagus. Akhirnya tahu kan ya. Kalau aku udah lama tahunya dari 2000, dari aku masih di UI 2009-10 gitu. Dia bisa dalam satu malam tuh ngeluarin LOE gampang. Selagi dianya udah cocok ya. Atas nama dia langsung itunya, LOE-nya. Tanda tangan dia. Berarti Kak, from what is I see, karena kayaknya SIPAP 3, bukan SIPAP. SIGAP itu program tahunan ya, jadi kalau kita daftar SI dengan paket tahunan di bulan Feb, kita nggak bisa mengikuti pembahasan, iya dong. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk masuk, nggak bisa. Makanya ini ada welcoming session untuk ngejelasin tuh, karena kalau di WA, itu kan capek ngejelasin one by one gitu. Ya, insya Allah sudah bayar Kak, terima kasih atas saya. Mantap, berarti bakal komitmen. Kak, jadi setelah 1 tahun masih tetap bisa yang ini modul 2, 3, 4, 7 itu selamanya berlakunya. Ya, jadi kalau udah dipakai 5 ya tinggal sisanya berapa kayak gitu. Tapi memang saya percaya, saya udah mengamati gitu ya, learning ecosystem, learning platform itu kalau dibilang bisa diakses seumur hidup, nggak diakses tuh. Makanya learning management system kita setelah setahun kita kasih tambahan 4-6 bulan untuk memahami lagi apa yang ada di LMS. Setelah itu kita cut off. Supaya serius, ya tujuannya itu aja. Kalau nanti akhirnya mau bayar lagi, tinggal bayar LMS-nya aja cuma 10% dari total biaya program tahunan saat itu. Akses LMS-nya aja yang dibayar. Tujuannya supaya komit, supaya on time gitu, deadline-nya. Gitu ya. I think that's all. Kak, jadi udah semua ya pertanyaannya ya. Tadi PhD udah dijelasin. Tadi yang nanya tentang apa cara milih jurusan nanti ya ikutan aja nih FT intro ini ya. Artinya 1,8 di diskon jadi 1.250 12 sesi. Lu bayangin itu. Oke. Apalagi tadi PhD juga udah dibahas. Trainersnya kita nggak undang hari ini jadi ini belum bisa dibahas sekarang. Baik, aku pikir itu aja kayaknya ya. Ada tambahan nggak, Cil? Oh, mengisi satisfaction survey. Ya, kalau mau dapat recordingnya, boleh diisi satisfaction survey-nya. Nanti ini ada FAQ juga. Oh, kalau nggak salah, di sini juga udah ada FAQ kok. Teman-teman ke beranda. Teman-teman kalau pakai bahasa Inggris, yang benderanya dinyalain ya bahasa Inggrisnya. Kemudian, kayaknya di bawah ada FAQ, saya ingat tuh. Di paling bawah sini, nah ini FAQ SIGAP, diklik. Nah itu ada banyak tanya jawab tentang SIGAP gitu. Yang paling sering ditanyain orang. Boleh lihat di situ. Begitu teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga Transformi bisa membersamai perjalanan teman-teman semua untuk mendapatkan beasiswa yang diinginkan di negara manapun di seluruh dunia. Ya, jadi nggak harus ke Inggris seperti saya, nggak harus ya, karena tulutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu, jadi kemana aja sebenarnya itu sama aja, mau ke barat, mau ke timur, mau ke Asia, Eropa, Afrika, Amerika, alhamdulillah kita udah punya semua alumni-alumni tersebar di berbagai negara, begitu. So, terima kasih banyak atas waktunya, sampai kita bertemu lagi di minggu depan yang udah sign up. Kalau yang belum, kita sampai ketemu lagi nanti di event-event berikut. Jadi follow dulu aja biar nggak ketinggalan informasinya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Rachel. Bye-bye.